Bab 16. Pembantaian sepihak. Jie Yan memegang Tang Yuha dengan tangan kirinya dan di tangan kanannya, terlihat pedang yang terus bergetar keras. Mata Jie Yan yang berwarna ungu keputihan yang memiliki liris-liris putih dan pupil ungu gelap terlihat sangat dingin. Tatapannya terus tertuju pada sekelompok kultivator yang menatap ke arahnya dengan tatapan terkejut. Bush! Petir merah pun menyebar ke segala arah. Di saat itu juga, semua permukaan tanah memiliki retakan dalam radius wilayah yang sangat jauh. Ki Raja, tidak, ini adalah puncak dari Ki Raja yang dapat menyebabkan kerusakan fisik. Patriark Klan Hu gemetaran tidak terkendali. Untuk pengguna Ki Raja saja, itu sudah sangat langka. Tetapi, di antara semua pengguna Ki Raja, ada yang dikatakan memiliki Ki Raja yang dianggap raja di antara mereka semua, yaitu Ki Raja yang dapat menyebabkan kerusakan fisik. Semua dari anggota klan Hu saat ini bergetar dengan keringat dingin yang menetes di dahi mereka. Hanya dengan tekanan Ki Raja saja, mereka semua dapat dilemahkan, dan saat ini, Ki Raja yang jauh lebih mengerikan pun menargetkan mereka semua. Para anggota klan Hu tidak terkecuali Patriark Klan Hu tahu bahwa mereka telah mencoba memancing amarah sang monster saat ini. Sedangkan untuk Jie Yan, saat ini sesuatu tampak terjadi dalam dirinya dalam waktu 2 detik karena ia membeku dalam waktu itu. Laut kesadaran Jie Yan. Saat ini, kesadaran Jie Yan berada di tempat yang berwarna ungu. Tatapannya selalu dingin sepanjang waktu. Di tempat itu, aura berwarna gelap seperti api pun perlahan berkumpul menjadi satu lalu sosok wanita cantik dengan warna rambut yang sama dengannya muncul. Tuan muda, sudah waktunya bagimu untuk menggunakan kekuatan sejati yang tertanam di dalam tubuhmu, ucap wanita cantik tersebut. Siapa kau? Tanya Jie Yan dengan nada yang sangat dingin. Wanita itu tersenyum hangat tetapi tidak marah sama sekali. Ia pun berbicara kembali tanpa memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tuan muda, aku akan mengatakan beberapa hal. Maaf karena telah menyegel ingatanmu. Aku melakukan ini agar tidak ada efek samping pada tubuhmu yang baru saja dibangkitkan. Ingatanmu akan kembali pada waktunya. Dan juga, aku juga telah menyegel kekuatan lainnya yang ada di dalam tubuhmu karena belum waktunya kedua kekuatan itu bergabung menjadi satu. Kekuatan lainnya adalah garis darah naga hitam kehancuran. Aku harap Anda mengingat akan hal ini. Kunci untuk membukanya hanya akan bisa Anda dapatkan ketika mencapai tingkat kekuatan tertentu. Tetapi kekuatan Anda yang baru saja terbangun tidak akan kalah dengan garis darah naga hitam kehancuran. Ingat ini Tuan Muda, hanya dengan garis darah ini, Anda akan selalu dapat mencapai puncak yang sebenarnya. Dan garis darah ini bernama, garis darah permaisuri surgawi yang telah berubah agar sesuai dengan tubuh Anda, garis darah kaisar surgawi. Juga, Anda juga akan mewarisi semua teknik berpedang serta kemampuan dari ibu Anda. Jangan pernah melupakan kekuatan yang Anda warisi dari ibu Anda. Tanpa menunggu Jie Yan berbicara lagi, sosok wanita itu pun menghilang dalam sekejap mata. Dan di saat itu juga, ia kembali ke dunia nyata. Ketika menatap semua kultivator yang ada di hadapannya, mata Jie Yan semakin dingin karena langsung ingat apa yang terjadi. Ia menyampingkan tentang apa yang dikatakan oleh wanita yang menyebutnya sebagai Tuan Muda. Lalu Jie Yan melirik ke arah atas dan menemukan sosok wanita yang tercipta melalui Qi. Entah mengapa, ia merasakan perasaan hangat, ia seperti pernah melihat sosok wanita tersebut entah di mana. Setelah itu, Jie Yan kembali menatap ke arah anggota klan Hu yang jumlahnya sangat banyak. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos dari tempat ini. Dan setelah itu, aku akan membunuh semua yang berkaitan dengan kalian. Ucap Jie Yan dingin. Kau terlalu banyak bicara omong kosong bocah. Patriark Klan Hu pun melesar ke arah Jie Yan karena merasa bahwa dirinya pasti akan menang karena memiliki tingkat kultivasi satu tahap di atas Jie Yan. Aku akan membuktikan bahwa tidak ada satupun yang lolos. Teleportasi. Zep. Jie Yan langsung menghilang melewati Patriark Klan Hu lalu tiba di depan kultivator tingkat alam sage tahap pertama yang memukul Tang Yuha. Jelep. Pedang ungu keputihan milik Jie Yan langsung bersarang di jantung kultivator tersebut. Apa? Kultivator tersebut terkejut ketika melihat Jie Yan yang kini ada tepat di depan matanya. Ia merasakan dingin di dada kirinya dan ketika ia melihat ke arah bawah, Jie Yan pun menarik pedang lalu mengayunkannya sekali lagi. Sraing. Jres. Kepala kultivator tersebut langsung terbang ke udara setelah Jie Yan memenggalnya dalam sekejap. Patriark Klan Hu yang melihat Jie Yan menghilang sebelumnya pun waspada, tetapi ketika menatap ke arah belakang,
wajahnya semakin pucat karena salah satu tetua klan Hu yang kuat langsung tewas di tempat. Matilah! Teriak puluhan kultivator saat menyerang bersama-sama ke arah Jie Yan. Krek! Jie Yan membuat kuda-kuda dengan mengangkat pedang ke arah depan dadanya. Ia mengingat bahwa wanita sebelumnya mengatakan bahwa dirinya mewarisi semua teknik dari ibunya. Ia seolah-olah sudah terbiasa menggunakan semua teknik yang kini ada di dalam kepalanya. Seni rahasia, teleportasi bila kekacauan. Sraing. Srak, 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 srak. Ketika Jie Yan mengayunkan pedangnya, semua kultivator pun langsung terbelah menjadi dua dalam sekejap. Darah yang sangat banyak menyemprot di tempat tersebut. Di saat itu juga, Jie Yan langsung menghilang kembali dalam sekejap mata. Teleportasi. Sraing. Jie Yan muncul kembali di belakang salah satu kultivator lalu langsung memenggalnya dalam sekejap. Srak, srak, srak. Tidak ada suara teriakan kesakitan sama sekali. Tetapi, di semua tempat Jie Yan muncul, darah akan berceceran. Patriark klan Hu yang menatap itu pun bergetar di seluruh tubuhnya karena merasa bahwa ia telah memancing kepunahan untuk klannya sendiri. Ia tentu ingat tentang apa yang dikatakan oleh Jie Yan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun lolos dan akan memburu semua yang berhubungan dengan mereka. Lari! Kita tidak mungkin bisa melawan monster itu. Beberapa anggota klan Hu berteriak keras. Tetapi, di saat itu juga, kepalanya langsung terbang ke arah langit. Jie Yan menatap mereka semua dengan tatapan membunuh. Tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa pergi dari tempat ini. Dan setelah ini, aku akan memusnahkan klan Hu. Teleportasi. Setelah itu, Jie Yan kembali menghilang dan muncul tepat di depan kultivator yang mencoba kabur. Ia langsung mengayunkan pedangnya tanpa ampun sama sekali. Sraing, sraing. Darah terus-menerus muncrat di semua tempat. Dalam waktu yang sangat singkat, jumlah anggota klan Hu tidak lagi mencapai angka puluhan. Tidak, kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Tidak ada teknik seperti itu. Ucap Patriark klan Hu ketakutan. Siapapun yang dapat menggunakan kemampuan seperti itu, ia merasa bahwa mereka tidak terkalahkan sama sekali. Dan saat ini, ia sangat takut karena menurutnya apa yang dikatakan oleh Jie Yan sebelumnya akan menjadi kenyataan. Bab 17. Kecerobohan Patriark klan Hu. Patriark klan Hu yang menatap Jie Yan berpindah ke sana kemari dengan kecepatan yang sangat tinggi pun memasang wajah yang sangat pucat karena tahu bahwa dirinya telah memancing amarah monster sejati. Ia tahu bahwa riwayat klan Hu akan tamat jika Jie Yan pergi ke sana. Oleh karena itu, ia pun langsung mengambil kesempatan untuk melarikan diri secepat mungkin selagi Jie Yan sibuk dengan semua anggota klan Hu yang ia bawa. Srak, srak, srak. Jie Yan terus-menerus menebas anggota klan Hu dan hanya tertinggal sedikit. Mereka semua telah berpencar ke segala arah dan butuh waktu bagi dirinya juga mengejar mereka semua. Ia tentu tidak melepaskan pelacakannya terhadap Patriark klan Hu yang merupakan menjadi seseorang yang sangat ingin ia cabik-cabik menjadi berkeping-keping saat ini. Teleportasi. Jelek. Anggota klan Hu terakhir pun telah dihabisi oleh Jie Yan. Ia menatap ke arah tempat Patriark klan Hu pergi. Senyum kejam tidak bisa disembunyikan dari wajahnya sama sekali. Kau terlalu ceroboh Patriark klan Hu. Dengan begini, aku tidak perlu bersusah payah mencari letak klan Hu berada. Ucap Jie Yan dengan senyum yang sangat kejam. Ia pun langsung bergerak di permukaan tanah mengikuti Patriark klan Hu. Dengan penglihatannya yang luar biasa, tidak sulit baginya melihat tempat Patriark klan Hu berada. Sedangkan untuk Patriark klan Hu yang sedang terbang dengan kecepatan penuhnya pun selalu melihat ke arah belakang dengan waspada. Ia selalu mencoba melacak jauh ke belakang tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Jie Yan sama sekali. Ketika dia berpindah tempat dalam sekejap, aku dapat merasakan kinya. Dengan kata lain, dia tidak memperhatikan aku pergi kemana ketika sedang sibuk dengan mereka semua. Batin Patriark klan Hu. Walaupun begitu, ia tetap waspada sepanjang waktu. Ia telah merencanakan untuk membawa sebanyak mungkin anggota klan Hu pergi. Tetapi tentu ia akan menyuruh mereka semua pergi ke berbagai arah secara berkelompok agar terlepas dari pengejaran Jie Yan jika Jie Yan menemukan di mana klan Hu berada. Namun, Patriark klan Hu tidak melihat ke arah permukaan tanah sama sekali. Saat ini, Jie Yan terus bergerak seperti bayangan di permukaan tanah. Senyum kejam selalu terlihat jelas di wajahnya. Ia tentu tidak akan bodoh jika mengejar Patriark klan Hu di udara. Ia menduga bahwa Patriark klan Hu pasti telah mengirim pesan ke klan Hu agar bersiap-siap untuk bergerak ketika dia tiga ataupun mereka telah bergerak saat ini keluar dari klan Hu.
Itulah yang dihindari oleh Jie Yan. Menurutnya jika Patriark Klan Hu melihat ia mengejar, maka Patriark Klan Hu pasti memberi perintah menggunakan alat tertentu yang ia baca dapat mengirim pesan ke tempat yang jauh. Ini akan membuatnya harus berusaha untuk mencari semua anggota klan Hu dan itu sungguh merepotkan. Tidak sampai sehari kemudian setelah terbang sangat jauh dan juga melakukan jalur berliku-liku agar jejaknya tidak ditemukan, Patriark Klan Hu pun tiba di sebuah hutan yang sangat luas. Tempat itu tampak seperti hutan pada umumnya. Tetapi, di tempat itulah klan Hu berada. Pendiri klan Hu zaman dahulu beruntung menempati tempat tersembunyi seperti itu yang dimiliki oleh klan-klan berpengaruh lainnya. Setelah memeriksa semua daerah dan tidak menemukan keberadaan Jie-Yan, Patriark Klan Hu pun merasa lega dan langsung membuat gerakan tertentu untuk membuka formasi yang menyelimuti klan Hu. Ketika formasi dibuka sedikit, Patriark Klan Hu yang ingin masuk pun langsung pucat seketika saat mendengar suara seseorang. Oh, aku tidak menyangka bahwa klan Hu akan tersembunyi seperti ini. Sungguh menghemat waktu karena aku mengikutimu selama seharian lamanya. Patriark Klan Hu yang memasang wajah pucat pun mencoba berbalik untuk melihat ke arah sumber suara yang ia kenal dengan jelas adalah suara Jie-Yan. Tetapi, ketika Patriark Klan Hu berbalik, tendangan super kuat pun mendarat di perutnya dan langsung membawanya masuk ke dalam formasi yang dibuka olehnya bersama dengan Jie-Yan. Wush! 2. Bom! Ketika tubuh Patriark Klan Hu menabrak permukaan tanah dan menghancurkan banyak bangunan, formasi kembali tertutup. Apa yang terjadi? Apakah ada serangan? Para tetua yang ada di klan pun langsung bergerak ke arah sumber ledakan. Mereka semua sangat waspada ketika melihat kawah yang lumayan besar yang dekat dengan pusat klan. Patriark Klan Hu perlahan bangkit dari dalam tanah. Ketika ia menerima serangan itu, ia sangat menyadari kengerian dari Jie-Yan. Kekuatan tubuh seperti itu sungguh tidak masuk akal karena dapat membuat organ dalamnya bergeser. Patriark, apa yang terjadi? Salah satu tetua terkejut ketika melihat seseorang yang terlempar adalah Patriark Klan Hu. Cepat pergi dari sini, teriak Patriark Klan Hu ketakutan. Ia seharusnya memberi perintah agar semua anggota klan Hu pergi walaupun ia tidak melacak keberadaan Jie-Yan sebelumnya. Banyak anggota klan Hu yang terkejut dengan teriakan Patriark dan mereka semua tahu apa masalahnya saat ini. Ini adalah pesan peringatan yang telah diberikan oleh Patriark Klan Hu 1 hari yang lalu. Semuanya pun langsung waspada dan mencoba mencari musuh mereka saat ini. Klan ini lumayan indah. Sangat disayangkan bahwa Patriark kalian mencoba memancing amarahku. Karena dia telah menghabisi keluarga Tang sebelumnya tanpa tersisa, maka aku akan melakukan hal yang sama. Ucap Jie-Yan. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya dan suaranya langsung terdengar di seluruh tempat di klan Hu. Para anggota klan Hu yang mendengar itu pun gemetaran karena tahu bahwa seseorang mencoba untuk membunuh semua anggota klan Hu tanpa tersisa. Tatapan semua anggota klan Hu pun tertuju pada udara dan melihat seorang pemuda yang sedang memegang wanita berusia 12 tahun yang sedang tidak sadarkan diri di tangannya. Drur, ki berwarna ungu pun langsung menyebar ke segala arah dibarengi oleh petir merah yang merupakan ki raja milik Jie-Yan. Krak, 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 banyak tempat yang kini mengalami retakan. Bangunan-bangunan hampir roboh karena tekanan yang berasal dari Jie-Yan terpancar. Tidak hanya itu, banyak kultivator yang langsung merangkak di permukaan tanah karena tekanan yang berasal dari Jie-Yan. Semua dari mereka mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga karena tidak sanggup untuk menahan tekanan dari ki raja sekaliber itu. Waktunya bagi kalian semua mati. Dan Patriark Klan Hu, kau akan melihat seperti apa putus asa yang sebenarnya. Ucap Jie-Yan saat mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah bawah. Pusaran berwarna ungu pun perlahan tercipta lalu itu membesar dengan sangat cepat. Pusaran yang hampir menutupi seluruh klan Hu pun langsung bergerak ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi disaksikan oleh semua anggota klan Hu termasuk untuk Patriark Klan Hu. Bom! Pusaran ungu raksasa tersebut menimpa klan Hu lalu membentuk gas yang menutupi seluruh klan Hu dan Jie-Yan pun langsung menggunakan teknik yang sebenarnya karena pusaran tersebut adalah kumpulan ki yang sangat banyak. Kabut ungu teleportasi. Bab 18. Keputusasaan Patriark Klan Hu. Kabut ungu teleportasi. Setelah menggunakan tekniknya, Jie-Yan pun langsung menghilang dalam sekejap dari langit disaksikan oleh Patriark Klan Hu yang saat ini memasang wajah gelap serta kewaspadaannya meningkat ke puncaknya. Srak, srak, srak. Ketika Jie-Yan muncul di satu tempat, di saat dirinya mengayunkan satu tebasan dengan pedangnya, lebih dari 10 anggota Klan Hu di tempat yang berbeda pun dibelah.
Ini karena disebabkan oleh teknik yang digunakan oleh Jie Yan sebelumnya. Setiap bilaki yang dilancarkan oleh Jie Yan, itu akan terus berpindah tempat ke tempat pancaran kekuatan seorang dirasakan olehnya. Ini sama seperti kemampuan domain tetapi di satu sisi juga tidak karena hanya Qi yang bisa berpindah-pindah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mata Patriark klan Hu memerah saat menatap banyak anggota klannya yang tumbang tanpa bisa melawan. Pandangannya dan juga persepsinya saat ini seperti ditahan dan ia tidak bisa melacak ataupun melihat secara jelas. Hentikan, tolong hentikan. Patriark klan Hu meneteskan air matanya ketika melihat anggota klannya telah lebih 100 tewas dalam waktu kurang dari setengah menit. Ia mencoba untuk melacak Jie Yan tetapi ia tidak bisa sama sekali karena Jie Yan selalu berpindah tempat. Tidak hanya itu, saat ini pelacakannya menggunakan kekuatan spiritual sangatlah lemah karena teknik yang digunakan oleh Jie Yan. Hentikan. Inilah yang aku rasakan ketika dermawanku yang selalu baik kepadaku semuanya mati tepat di depan mataku. Bahkan Yuha yang berumur 12 tahun harus melihat semua keluarganya mati. Apa kau pikir menyenangkan melihat hal itu? Karena kau melakukan hal seperti itu, maka aku akan menunjukkan hal yang sama kepadamu. Saksikan kepunahan klan Hu. Suara Jie Yan bergema di seluruh tempat. Wajah Patriark klan Hu semakin pucat. Ia meledakkan kinya untuk mengusir semua kabut ungu tetapi tidak bisa sama sekali seolah-olah kabut itu tidak pernah ada. Patriark, tolong aku, tolong selamatkan kami. Teriakan para anggota klan Hu yang saat ini menatap banyak saudara mereka tewas pun berteriak keras. Tatapan Patriark tertuju pada arah tertentu. Ia menatap seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya yang saat ini sedang memegang pedang untuk menyerang siapa saja yang muncul. Ia pun langsung bergegas ke arah tertentu tetapi ketika ia sudah berjarak hampir 5 meter, benang tipis berwarna ungu pun langsung melewati leher istrinya. Srak, jeres. Kepala wanita yang menjadi istri Patriark klan Hu pun langsung terbang ke arah langit. Darah yang sangat banyak berceceran di tempat. Wajah Patriark klan Hu sangat pucat, matanya sangat merah, air matanya tidak bisa berhenti mengalir, lah saat ini sangat menyesal telah memprovokasi Jie Yan yang ternyata adalah seorang iblis. Bajingan sialan, keluar, hadapi aku secara jantan, teriak Patriark klan Hu sekuat tenaga yang membuat klan Hu bergetar keras saat Qi-nya meledak ke segala arah dan mencoba menangkap pergerakan Jie Yan. Tatapan Patriark klan Hu tertuju arah tertentu dan ia pun langsung melesat ke arah tersebut lalu melancarkan serangan sekuat tenaga yang ia bisa. Keluarlah sialan, teriak Patriark klan Hu saat mengayunkan pedangnya. Sraing, srak, darah yang sangat banyak menyemprot seketika. Namun, ketika Patriark klan Hu tiba, ia hampir saja kehilangan akal sehatnya karena seseorang yang ia tebas adalah putra sulungnya. Patriark klan Hu berteriak sangat keras di tempat dan tidak menyangka bahwa Jie Yan bahkan membuat putranya sebagai tameng hidup agar dirinya jatuh ke dalam keputusasaan. Saat ini Patriark klan Hu tidak memiliki semangat untuk hidup ketika melihat satu hal terakhir yang tidak ingin ia lihat yaitu ketika putra bungsunya yang berlari ketakutan dan ketika hampir mencapai dirinya, putranya langsung terbelah menjadi puluhan bagian dalam sekejap. Apa yang disaksikan oleh Patriark klan Hu tidak akan bisa ditanggung oleh siapapun kecuali seseorang itu memiliki mental mengerikan yang tidak peduli terhadap siapapun bahkan keluarganya. Tidak sampai 5 menit kemudian, suara tebasan pedang pun menghilang sepenuhnya. Di saat itu juga, kabut ungu pun menghilang perlahan. Di saat itu juga, sosok Jie Yan pun terlihat di jarak hampir 10 meter. Pedang yang ada di tangannya tampak ditutupi oleh darah yang sangat banyak. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lihatlah sekelilingmu. Pemandangan seperti ini sangat sama dengan yang kau lakukan terhadap klan Tang. Apakah kau sudah dapat merasakan apa yang kami rasakan? Tanya Jie Yan dengan senyum yang sangat jahat. Patriark klan Hu yang telah kehilangan semangat hidupnya pun bergetar keras. Amarahnya meningkat ke puncaknya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wush! Patriark klan Hu mengerahkan semua kekuatannya saat melesat ke arah Jie Yan. Sraing, jeres! Lengan kanan Patriark klan Hu langsung ditebas oleh Jie Yan ketika ia menggunakan teknik teleportasi. Mati! Patriark klan Hu yang merasakan sakit pun menahannya lalu memutar tubuhnya saat menyerang ke arah Jie Yan. Mata dingin Jie Yan hanya menatap adegan tersebut, ia tidak memiliki kepanikan sama sekali walaupun Patriark klan Hu lebih kuat darinya. Teleportasi. Sraing. Jie Yan menghilang lalu menebas lengan Patriark klan Hu yang satunya lagi. Tetapi, di saat itu terjadi, terlihat memar di bagian bahu Jie Yan.
Ternyata benar bahwa teknik teleportasi ini bukan tidak terkalahkan sama sekali. Jika seseorang memiliki kecepatan yang senaga tinggi berhasil menyentuh sedikit ki yang menyelimuti tubuhku, maka aku kemungkinan akan terkena serangan karena butuh waktu sepersekian detik untuk memindahkan tubuhku sepenuhnya. Batin Jieyan. Ia tentu tahu bahwa tidak ada teknik yang sangat sempurna, semua teknik pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Arreggggh. Patriark Klan Hu berteriak keras saat ia perlahan berlutut dengan kedua bahu yang selalu mengeluarkan darah. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Ucap Patriark Klan Hu saat tubuhnya bersinar terang. Menatap itu, tentu Jieyan paham apa yang hendak dilakukan oleh Patriark Klan Hu. Ia pun langsung muncul tepat di belakang Patriark Klan Hu sambil mengayunkan lengannya dengan cara yang aneh ke tubuh Patriark Klan Hu. Buk, buk. Patriark Klan Hu yang telah bersiap untuk meledakkan diri pun tertegun di tempat karena ki yang ada di dalam tubuhnya meninggalkan tubuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa kau pikir kau bisa meledakkan diri? Kau akan mati dengan cara yang paling tragis. Tetapi ini juga tergantung pada Tang Yuha karena aku menyisakan dirimu hidup agar dibereskan olehnya, ucap Jieyan dengan nada yang sangat jahat. Patriark Klan Hu bergetar di tempat karena merasa bahwa Jieyan memang benar-benar reinkarnasi iblis. Bab 19. Kesedihan Tang Yuha. Senyum jahat di wajah Jieyan membuat Patriark Klan Hu gemetaran. Sebelum ia berbicara lagi, Jieyan pun memukul leher Patriark Klan Hu sampai membuatnya pingsan. Walaupun Patriark Klan Hu telah kehilangan kultivasinya karena akar spiritual miliknya dihancurkan oleh Jieyan secara paksa, sebagai mantan kultivator tingkat alam sage, dia pasti akan masih bertahan hidup dalam waktu beberapa bulan lamanya dengan luka yang ada pada tubuhnya. Setelah itu, wajah jahat Jieyan langsung digantikan oleh wajah pucat, telah sangat kelelahan saat ini karena terlalu berlebihan menggunakan kekuatan miliknya. Jika saja itu dirinya yang dulu sebelum kekuatannya bangkit sepenuhnya, bisa dipastikan bahwa efek samping yang ia terima sangatlah mengerikan. Akhirnya selesai. Gumam Jieyan saat menatap ke arah langit dengan tatapan sedih. Ia pun menatap kembali ke arah Tang Yuha lalu memasang wajah penuh tekad karena ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga gadis kecil itu. Waktu terus berlalu, Jieyan pun keluar dari Klan Hu membawa Patriark Klan Hu yang telah pingsan. Tidak sampai setengah hari kemudian, mereka pun tiba di tempat tertentu yang sangat sepi. Jieyan berencana untuk kembali ke kediaman keluarga Tang untuk memberikan pemakaman yang layak pada Tang Su dan semua anggota keluarga Tang. Ayah! Tang Yuha yang telah tidak sadarkan diri dalam waktu lebih dari 1 hari pun membuka matanya. Ia pun langsung memberontak melepaskan diri karena ingat apa yang terjadi sebelumnya. Ayah! Ayah! Tang Yuha mencoba mencari di segala tempat dengan air mata yang langsung mengalir di pipinya. Yuha! Jieyan mencoba memanggil gadis kecil itu dengan nada sedih. Tang Yuha menatap ke arah belakang dan menemukan Jieyan yang sedang memegang seorang pria parubaya. Kakak, di mana ayah? Tang Yuha menggigit bibirnya dan air matanya mengalir lebih deras dari sebelumnya seperti air terjun. Jieyan tidak tahu harus berkata apa lalu menjatuhkan Patriark Klan Hu ke permukaan tanah lalu ia pun menendang kepalanya lumayan keras yang membuat Patriark Klan Hu tersadar dari pingsannya. Dasar iblis! Dasar iblis! Kau hanya iblis berkulit manusia. Kau akan mati dengan tragis. Patriark Klan Hu yang sadar langsung mengutuk Jieyan terus-menerus tanpa henti. Dialah yang melakukannya, ucap Jieyan kepada Tang Yuha. Wah, Tang Yuha menangis lebih keras karena ternyata ingatan tentang ayahnya telah tewas ternyata benar adanya. Ia pun langsung melompat ke arah Patriark Klan Hu lalu memukulnya sekuat tenaga. Buak, buak, buak. Patriark Klan Hu dihujani oleh puluhan pukulan sekuat tenaga Tang Yuha tanpa bisa melawan sama sekali. Brak. Setelah itu kepala Patriark Klan Hu yang tidak dapat lagi bertahan pun langsung meledak seperti semangka pecah. Setelah itu Tang Yuha kembali menangis dengan keras. Jieyan yang tidak pandai menghibur seseorang pun langsung menggendong Tang Yuha lalu pergi dari tempat itu meninggalkan mayat Patriark Klan Hu dengan kondisi mengenaskan. Tidak lama kemudian, Jieyan pun kembali ke keluarga Tang dan melakukan pemakaman untuk semua anggota keluarga Tang terutama untuk Tang Su. Tang Yuha tidak berhenti menangis dalam beberapa jam ketika ia melihat wajah terakhir ayahnya sebelum dikuburkan. Di saat Tang Yuha sedang tenggelam di dalam kesedihannya, Jieyan yang berada di belakang pun menyipitkan matanya lalu melirik ke arah tertentu. Zep! Jieyan langsung menghilang dan muncul di tempat tertentu, itu adalah tempat beberapa kultivator yang sedang mendekat.
Kemunculan tiba-tiba Jieyan membuat beberapa kultivator yang mendekat ke mereka. Ki Raja ini sungguh mengerikan. Batin keempat tetua dengan wajah yang muram. Tetapi mereka tentu tidak akan menyerah sama sekali karena Tang Yuha sangat penting bagi Sekte Cahaya Suci. Katakan kepada Master Sekte Cahaya Suci bahwa Tang Yuha tidak akan pernah menjadi murid Sekte Cahaya Suci. Dan jangan coba-coba mengganggu kami, atau kalian akan menyesal. Setelah mengatakan itu, Jieyan pun langsung menghilang. Keempatnya ingin membantah tetapi terkejut ketika Jieyan menghilang. Mereka sangat waspada saat ini karena mengira bahwa Jieyan akan menyerang. Tentu mereka sangat waspada karena Jieyan adalah termasuk salah satu kultivator yang pasti akan sangat sulit untuk diatasi karena bisa menggunakan Ki Raja ke level yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Jieyan yang muncul di sebelah Tang Yuha pun berbicara, "Yuha, ayo pergi. Tetua Sekte Cahaya Suci telah datang. Kemungkinan mereka akan membawamu secara paksa. Ayahmu berpesan bahwa kita harus mewaspadai Sekte Cahaya Suci." Tang Yuha tersadar dari kesedihannya ketika mendengar kata-kata Jieyan. Ia pun mengangguk kecil dan ketika Jieyan menggendongnya, ia menatap ke arah makam ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Tentu saja Tang Yuha akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jieyan karena ia juga ingat tentang pesan terakhir ayahnya sebelum kematiannya. Saat ini, ia hanya bisa bergantung pada Jieyan, seseorang yang dipercayakan oleh ayahnya untuk menjaganya. Setelah itu, Jieyan pun menggunakan teknik teleportasi beberapa kali agar jaraknya dengan para tetua menjauh. Ia tidak memiliki keyakinan untuk melawan dua kultivator tingkat alam sage tanpa ketiga dan dua tahap keempat secara bersamaan. Oleh karena itu, ia hanya bisa pergi membawa Tang Yuha karena Sekte Cahaya Suci bukankah tempat yang tepat bagi mereka menetap. Sementara itu, keempat tetua pun langsung bergerak ke arah semua tempat di sekitar kota Tang tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Jieyan dan Tang Yuha yang membuat mereka menyadari bahwa mereka pasti telah kabur. Sialan, bocah pelayan itu membuat semuanya menjadi sulit bagi kita. Tidak ada jejak sama sekali. Ayo kita pergi melapor kepada Patriark. Salah satu tetua pun berbicara dan ketiga lainnya langsung setuju. Keempatnya pun langsung pergi ke arah Sekte Cahaya Suci berada untuk melaporkan semua yang terjadi. Bab 20. Identitas. Saat ini Master Sekte Cahaya Suci memasang wajah yang sangat muram karena ia telah salah memprediksi apa yang akan terjadi. Dan tentu ini adalah karena ulah Jieyan yang mengatakan bahwa dia memusnahkan klan Hu. Sebelumnya Master Sekte Cahaya Suci telah membuat kesepakatan dengan Patriark klan Hu dengan membiarkan mereka menyerang keluarga Tang dengan syarat menyisakan Tang Yuha ketika kembali ke kota Tang. Setelah itu, mereka akan datang membantu Tang Yuha dan membawanya kembali ke sekte. Dengan begitu, Tang Yuha akan menanggap Sekte Cahaya Suci sebagai rumah barunya. Tetapi semua rencana itu digagalkan oleh Jieyan yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang sangat besar yaitu tingkat alam sage tahap kedua sesuai dengan berita yang dilaporkan oleh empat tetua. Tidak hanya itu, Master Sekte Cahaya Suci tidak menyangka bahwa Jieyan adalah pemuda yang sangat mengerikan karena bahkan memiliki Ki Raja yang dapat membuat kerusakan fisik yang sangat fatal. Awalnya ia tidak percaya sama sekali karena Ki Raja seperti hanya dimiliki segelintir orang, bahkan untuk dirinya, ia hanya mengenal satu kultivator yang memiliki Ki Raja seperti itu. Sial, jika aku tahu seperti ini, aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk merekrutnya juga. Tetapi aku tahu dengan pasti bahwa pemuda bernama Jieyan itu mengetahui sesuatu yang terjadi di balik layar. Batin Master Sekte Cahaya Suci dengan wajah yang sangat muram. Panggil Sumei ke sini sekarang juga. Perintah Master Sekte Cahaya Suci. Seseorang yang berada di luar kediaman Master Sekte Cahaya Suci pun langsung pergi untuk memanggil Sumei. Tidak lama kemudian, Sumei pun datang ke pintu kediaman Master Sekte Cahaya Suci. Ketika Master Sekte Cahaya Suci keluar dari kediamannya, ia terus memasang wajah yang sangat muram dan menatap ke arah Sumei dengan tatapan tidak puas. Sumei, apa yang kau lakukan? Kenapa Tang Yuha tidak menjadi muridmu juga? Saat ini dia berniat keluar dari sekte oleh rayuan pemuda bernama Jieyan itu. Ucap Master Sekte Cahaya Suci dengan wajah dingin. Kerutan muncul di dahi Sumei karena tidak menyangka bahwa keduanya akan lebih dulu keluar sebelum ia berhasil merekrut Tang Yuha. Tetapi, ia sangat penasaran kenapa bisa keduanya keluar dari sekte. Master, apa yang terjadi? Aku sedang melakukan beberapa hal tentang urusan sekte. Aku tidak bisa terus-menerus memantaunya. Apakah terjadi sesuatu sehingga mereka berdua pergi? Tanya Sumei.
Ini dikarenakan rayuan dari pemuda itu. Cari Tang Yuha dan bawa dia ke sini. Perintah Master Sekte Cahaya Suci. Baik, walaupun Sumei tahu ada yang tidak beres, ia hanya mengangguk dan langsung mencari keberadaan Jie Yan dan Tang Yuha. Ia juga membawa muridnya pergi, dengan koneksinya, tidak akan sulit baginya mencari keberadaan keduanya. Melihat kepergian Sumei, Master Sekte Cahaya Suci pun tetap memasang wajah marah. Ia pun kemudian pergi ke suatu tempat karena memiliki sangat banyak urusan juga. Sebulan telah berlalu setelah kejadian tersebut. Jie Yan dan Tang Yuha terus bergerak tanpa arah dan tujuan. Saat ini, Tang Yuha sudah meredakan kesedihannya walaupun sesekali ia akan melamun dengan mata berkaca-kaca ketika mereka berhenti di suatu tempat. Di saat itu juga, Jie Yan tentu akan langsung menghibur gadis kecil tersebut dengan segala cara walaupun ia tidak mengetahui cara yang tepat. Ketika Jie Yan dan Tang Yuha sedang terbang di udara, Jie Yan pun melihat ke sebuah peta untuk menentukan lokasi mereka saat ini. Kakak, kemana tujuan kita sebenarnya? Tanya Tang Yuha. Jie Yan tidak langsung menjawab, ia terus melihat ke arah peta yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian, ia pun membuka suara, saat ini kita telah memasuki wilayah salah satu besar lainnya walaupun tidak sebesar Sekte Cahaya Suci. Tidak jauh dari sini, kita akan menemukan kota yang tidak terlalu besar. Kita akan menetap di sana untuk beberapa waktu serta mencari informasi yang berguna untuk kita, jawab Jie Yan. Tang Yuha hanya mengangguk kecil, lah tentu akan ikut kemanapun Jie Yan akan pergi karena hanya dia keluarganya yang tersisa. Sesampainya di kota tersebut, keduanya pun membayar biaya masuk menggunakan batu spiritual. Satu hari kemudian saat Jie Yan dan Tang Yuha memasuki kota, dua sosok pun mendekat ke arah kota tersebut. Mereka sedang berada di sini, ucap wanita cantik saat berhenti di udara lalu menatap ke arah kota kecil tersebut. Wanita itu tidak lain adalah Sumei yang diperintahkan oleh Master Sekte Cahaya Suci untuk membawa Tang Yuha kembali ke Sekte. Sedangkan untuk wanita yang satunya lagi, dia tidak lain adalah Yue Yue. Ia hanya menatap ke arah kota dengan tatapan datar seperti biasa. Ayo, aku telah menemukan keberadaan mereka berusaha, ucap Sumei dan langsung bergerak ke arah kota diikuti oleh Yue Yue. Sementara itu, Jie Yan dan Tang Yuha yang saat ini menyewa kediaman sederhana di sekitar pinggiran kota terlihat sedang berlatih atau lebih tepatnya Jie Yan melatih Tang Yuha. Berkonsentrasilah Yuha, kau juga pasti memilikinya. Cara untuk menggunakannya sangatlah sederhana. Kau hanya perlu mengeluarkan tekadmu. Ini sama dengan penggunaan kekuatan spiritual, ucap Jie Yan. Tang Yuha yang duduk bersila berkonsentrasi dan mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh kakaknya. Tidak lama kemudian, percikan petir emas pun perlahan muncul di tubuhnya, tetapi itu langsung padam dalam sekejap. Ini sangat sulit. Tang Yuha yang membuka matanya pun cemberut sedikit. Jie Yan yang awalnya ingin memberi beberapa saran lainnya pun memasang wajah dingin. Ia pun langsung bersiap-siap jika sesuatu yang buruk terjadi. Sikap Jie Yan tentu diperhatikan oleh Tang Yuha, ia juga langsung berdiri dan memasang wajah waspada. Tidak lama kemudian, dua sosok pun muncul di dekat Jie Yan dan Tang Yuha. Keduanya tidak lain adalah Sumei dan Yue Yue. Melihat pendatang baru itu, wajah Jie Yan sedikit gelap. Apa yang kalian lakukan di sini? Ki Jie Yan bocor sedikit lalu permukaan tanah di sekitarnya pun mengalami banyak retakan seperti jaring laba-laba ketika petir merah memercik sedikit dari tubuh Jie Yan. Sumei yang belum berbicara melebarkan matanya saat menatap hal itu karena tidak menyangka selain dari kekuatan Jie Yan yang tiba-tiba mencapai alam sage tahap kedua, dia juga ternyata memiliki ki raja yang sangat kuat. Sementara untuk Yue Yue, ia membeku di tempat karena tentu pernah merasakan dengan jelas ki raja tersebut ketika berada di daratan utara. Ia tidak mungkin salah karena setiap pengguna ki raja tidak akan memiliki aura ki raja yang sama karena itu mencerminkan sifat mereka. Ia langsung ingat ketika sosok yang ia ketahui sedang bertarung dengan iblis dan di saat itu, dia menggunakan ki raja yang sama. Kau pasti dia. Tidak salah lagi. Aku sangat ingat dengan ki raja ini. Ternyata kau masih hidup, ucap Yue Yue. 5. Sumei yang mendengar Yue Yue menyebut nama Jie Yan yang lain pun terkejut. Sedangkan untuk Jie Yan, tubuhnya menegang ketika mendengar sebutan panggilan yang dikatakan oleh Yue Yue padanya. Dek, dek, jantung Jie Yan berdetak sangat cepat, di saat itu juga, rasa sakit luar biasa terasa di kepalanya. Beberapa memori perlahan merasap ke dalam kepalanya dan itu membuat rasa sakit yang tidak tertahankan.
Arregegegeh. Jieyan berteriak sangat keras sambil mencengkram erat kepalanya. Di saat itu juga, ki berwarna ungu pun meledak ke segala arah. Tidak hanya itu, bahkan ki raja miliknya meledak yang membuat semua tempat hancur berantakan. Su Mei yang menatap itu pun langsung berdiri di depan muridnya lalu menggunakan ki-nya untuk bertahan. Sedangkan Tang Yuha langsung terpental sangat jauh karena hempasan dari ki raja tersebut. Bagaimana bisa ki raja mencapai level seperti ini? Ini bahkan lebih kuat puluhan kali daripada ki raja Master Sekte Cahaya Suci. Ucap Su Mei dan tahu bahwa Jieyan bukan seseorang sesederhana kelihatannya. Ia pun langsung memikirkan kembali tentang apa yang dikatakan oleh muridnya Yue Yue. Mata Su Mei melebar seketika karena sudah ingat siapa sebenarnya Jieyan, sosok yang diagungkan oleh para anggota klan naga, yaitu Raja para Naga yang dikabarkan tewas di dimensi naga hampir 1,5 tahun yang lalu. Bab 21. Segel Ingatan. Jieyan berteriak sangat keras sambil memegang kepalanya. Banyak gambar-gambar yang muncul di dalam kepalanya. Ini adalah pelepasan segel yang menyegel ingatannya walaupun tidak sepenuhnya. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Tang Yuha yang menatap itu pun terkejut karena kakaknya tidak pernah bereaksi seperti itu sebelumnya ketika mencoba mengingat sesuatu. Tatapannya kini tertuju pada Yue Yue dan ia sangat marah ketika melihat gadis yang membuat Jieyan seperti itu. Wanita sialan, apa yang kau lakukan? Teriak Tang Yuha saat ki raja berbentuk petir emas menyebar ke segala arah. Walaupun itu tidak seperti milik Jieyan yang dapat membuat kerusakan fisik, ki raja miliknya tetap saja dapat dikategorikan dalam jajaran teratas. Ketika berada di kota Tang, ia hampir saja membangkitkan ki raja miliknya tetapi karena trauma, ia lebih dulu pingsan. Namun saat ini tidak sama seperti sebelumnya, emosinya lebih terkontrol dan Jieyan hanya dalam posisi kesakitan yang membuatnya menjadi marah. Di saat itulah ki raja miliknya juga bangkit. Dia juga memilikinya. Dia memang bakat yang sangat jarang ditemui sama seperti Jieyan ini. Batin Su Mei saat melirik ke arah Tang Yuha yang meledak marah sambil menerjang ke arah tempatnya. Buak! Su Mei langsung menghilang membawa Yue Yue dan muncul tepat di belakang Tang Yuha lalu memukul punggung Tang Yuha yang membuatnya tampak melemah dalam sekejap. Karena semangat juangnya, kesadarannya tetap utuh dan tidak pingsan, tetapi ia seperti kehabisan kekuatan dalam sekejap. Anak ini memang sangat luar biasa. Dia bahkan masih bisa sadar ketika aku menekan semua kekuatannya. Biasanya, para kultivator lainnya akan pingsan. Batin Su Mei saat membawa Tang Yuha dan Yue Yue menjaga jarak dari Jieyan yang masih terus-menerus memancarkan ki raja. Apa yang kalian lakukan pada kakak? Dasar bajingan. Aku akan menghajar kalian berdua. Tang Yuha yang masih menjaga kesadarannya tetap terjaga pun berbicara dengan nada marah ke arah Su Mei dan Yue Yue. Tenanglah gadis kecil, kami tidak melakukan apa-apa. Itu hanya reaksi yang terjadi ketika ingatannya mulai pulih. Balas Su Mei dan terus menatap ke arah tempat Jieyan berada. Ingatannya, batin Tang Yuha. Ia sedikit gugup saat ini dan berpikir apakah kakaknya akan masih sama seperti sebelumnya atau akan berubah padanya jika ingatan kakaknya kembali. Ia pun menatap ke arah tempat Jieyan berada dan hanya bisa menunggu hasilnya. Jieyan yang saat ini sedang mencengkram erat kepalanya pun langsung mengingat beberapa sosok. Gambar-gambar yang ada di benaknya adalah gambar kedua sosok tua yang tidak lain adalah kakek dan neneknya. Ki raja yang menyelimuti Jieyan pun perlahan mereda sedikit demi sedikit dan rasa sakit di kepalanya juga telah turun. Kakek, nenek, gumam Jieyan saat dirinya perlahan berlutut ke tanah. Apa yang ia ingat hanya sebagian dari memorinya yang tersegel, yaitu ketika kakek dan neneknya pergi. Ketika ia berangkat untuk memasuki sekte, ingatan yang ia ingat pun terputus. Namun saat ini ia tahu apa tujuannya berkultivasi, yaitu mencari keberadaan kakek dan neneknya. Wush! Ki raja yang menyelimuti Jieyan pun bilang sepenuhnya. Di saat itu juga, ia pun bernafas dengan sangat cepat karena sudah tahu siapa dirinya yang sebenarnya walaupun ia tahu bahwa masih banyak ingatan yang belum pulih. Kakak! Tang Yuha pun memberontak melepaskan diri dari Su Mei lalu berlari dengan kelelahan ke arah Jieyan yang masih terengah-engah sambil berlutut. Sesampainya di depan Jieyan, Tang Yuha merasa sangat gugup karena sangat takut bahwa kakaknya itu akan berubah. Yuha, gumam Jieyan dengan nada lelah. Apakah kakak sudah ingat siapa kakak? Tanya Tang Yuha dengan gugup. Ya, aku sudah ingat walaupun tidak semuanya. Balas Jieyan sambil perlahan memaksa dirinya untuk bangkit karena rasa lelah yang ada pada jiwanya karena pembukaan segel.
Sekarang ia paham apa yang dikatakan oleh wanita yang menyegel ingatannya bahwa akan ada efek samping yang ia terima jika ingatannya tidak disegel. Hanya membuka sedikit saja, Jiayan merasa kepalanya hendak meledak. Lalu, apakah kakak akan pergi? Tanya Tang Yuha dengan mata berkaca-kaca karena sangat takut ditinggalkan oleh Jiayan. Melihat tatapan sedih dan perasaan takut Tang Yuha, Jiayan tersenyum lemah lalu memegang kepala Tang Yuha. Walaupun aku ingin pergi ke suatu tempat, kau akan ikut denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiayan, mata Tang Yuha cerah seketika, pun tersenyum manis karena merasa bahagia karena ternyata kakaknya tidak berubah sama sekali walaupun ingatannya telah pulih. Zep, Su Mei dan Yue pun muncul di dekat Jiayan dan menatap ke arah Jiayan dengan tatapan serius saat ini. Ternyata kau adalah dia. Aku tidak tahu bagaimana caramu bangkit kembali dari kematian, tetapi satu hal yang harus kau ketahui, banyak pihak yang memburumu sampai saat ini karena klan naga. Mereka tidak percaya bahwa kau akan mati begitu saja jika para naga selamat dari ledakan itu, ucap Su Mei. Kerutan muncul di dahi Jiayan ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Su Mei. Walaupun ia telah mengingat siapa dirinya, ia belum ingat semua yang terjadi. Aku akan memperjelas sesuatu, aku hanya ingat ketika aku masih berusia di bawah 14 tahun. Jadi aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu, siapa mereka yang mencoba memburuku? Tanya Jiayan. Su Mei dan Yue saling memandang karena tidak tahu harus berkata apa. Tetapi namamu benar-benar itu bukan? Tanya Yue untuk mengkonfirmasi sekali lagi. Ya, itu adalah nama pemberian dari kakek dan nenekku. Tetapi karena aku sedang diburu, aku harus menggunakan namaku saat ini. Bisakah kau memberitahuku siapa yang memburuku? Tanya Jiayan menatap ke arah Su Mei. Ia tahu bahwa Su Mei tidak mencoba memusuhinya atau mencari masalah padanya karena suatu sebab sehingga ia tidak berbicara terlalu kasar saat ini. Walaupun begitu, ia tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Kau diburu oleh semua kekuatan besar yang ada. Dan yang paling mencari keberadaanmu adalah Kekaisaran Han. Ucap Su Mei. Jiayan yang mendengar itu terkejut karena tidak menyangka bahwa Kekaisaran Han di benua Sein mencoba memburunya. Adalah pilihan bijak saat ini tidak menggunakan nama aslinya. Lalu, apakah kau tidak mengingat siapa aku? Tanya Yue sekali lagi menatap ke arah Jiayan. Jiayan menatap dengan seksama ke arah Yue, ia pun menggelengkan kepalanya karena memang belum ingat sama sekali. Menurutnya, untuk membuka segel ingatannya, dibutuhkan beberapa hal khusus karena sudah pasti itu bukan segel biasa. Tentu ia akan memikirkan hal seperti itu karena ia telah dianggap tiada di masa lalu. Hanya sesuatu yang luar biasa yang dapat menghidupkan kembali seseorang. Melihat Jiayan menggelengkan kepalanya, Yue langsung kecewa karena tentu ia tidak akan pernah melupakan pemuda yang pernah mengalahkannya dalam kompetisi dahulu. Ingatan itu terus melekat di kepalanya sampai saat ini, walaupun saat ini rupa Jiayan sedikit berbeda dari sebelumnya, dia adalah orang yang sama, seseorang yang ingin ia lampaui. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku datang ke benua Sein dari daratan utara hanya untuk bertemu denganmu lalu melampauimu. Ucap Yue lalu ia pun langsung menghilang dalam sekejap dari tempat tersebut. Su Mei yang menatap muridnya pergi pun hanya bisa menghela nafas karena ia tentu tahu apa tujuan Yue juga. Ia pun menatap kembali ke arah Jiayan dan Tang Yuha lalu berkata, kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Aku ingin membahas sesuatu padamu. Setelah itu, Su Mei juga ikut menghilang disaksikan oleh Jiayan dan Tang Yuha. Kakak, aku merasa ngantuk, ucap Tang Yuha sedikit lelah. Jiayan yang sedang melamun pun menatap ke arah Tang Yuha lalu tersenyum kecil, pun langsung menggendongnya lalu pergi ke arah kota yang tampaknya saat ini sedikit rusak akibat perbuatan Ki Raja miliknya. Bab 22. Permintaan kerjasama. Keesokan harinya, Jiayan pun terbangun dari meditasinya saat seorang gadis kecil mengganggunya dari waktu ke waktu. Kakak. Gadis kecil tersebut tentu saja adalah Tang Yuha yang sedari dulu selalu mengganggu Jiayan bahkan ketika sedang beristirahat. Tetapi Jiayan sama sekali tidak menganggap Tang Yuha sebagai pengganggu dan malahan merasa sedikit terhibur dengan sikap gadis kecil tersebut. Ada apa Yuha? Tanya Jiayan saat membuka matanya lalu menatap ke arah Tang Yuha yang menatapnya dengan mata besar di jarak sekitar 5 cm. Tang Yuha tersenyum lebar dan menampilkan gigi-giginya. Ia berwajah tebal seperti biasa ketika ia memegang perutnya.
Melihat itu Jieyan hanya terkekeh karena ia tentu sangat menyadari bahwa Tang Yuha tidak bisa tidak makan karena itu adalah rutinitasnya setiap pagi. Siapapun pasti akan merasa heran dengan sikap Tang Yuha yang sangat suka makan padahal dia telah mencapai tingkat alam kaisar tahap keempat saat ini. Sebenarnya Jieyan juga sedikit terkejut dengan perkembangan tingkat kultivasi Tang Yuha karena tidak masuk akal sama sekali. Tetapi ia belum menemukan catatan tentang tubuh sejati Dewi Perang. Setelah itu, Jieyan pun langsung pergi membawa Tang Yuha ke sebuah tempat makan yang lumayan mewah di kota kecil tersebut. Di saat mereka sedang menikmati makanan yang sangat banyak di salah meja yang besar di lantai paling atas di bangunan tersebut, dua sosok wanita pun perlahan mendekat. Jieyan sudah merasakan kehadiran keduanya tetapi hanya tetap terus memakan hidangan yang ada di hadapannya bersama dengan Tang Yuha. Bergabunglah, ucap Jieyan saat menatap ke arah dua wanita yang tidak lain adalah Su Mei dan Yue Yue. Yue Yue saat ini telah memenangkan dirinya. Jieyan sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi pada wanita tersebut. Kedua wanita itu hanya duduk tetapi tidak ikut makan. Su Mei dan Yue Yue masih terus menatap ke arah Jieyan dan Tang Yuha yang makan seperti orang kesurupan. Tentu hal itu akan terjadi karena sedari awal pun, Jieyan yang belum memulihkan kultivasinya harus makan setiap hari. Selain itu, ingatan yang ia miliki hanya ada pada ketika dirinya belum berkultivasi sehingga ia merasa bahwa makan hal kesehariannya. Sedangkan untuk Tang Yuha, dia memang pemakan besar sedari dulu dan sudah terbiasa sampai saat ini. Perutku tidak sanggup lagi menambah jumlah makanan yang masuk. Tang Yuha bersandar di tempat duduknya sambil menepuk-nepuk perutnya yang telah menggembung. Sikap Tang Yuha membuat Su Mei dan Yue Yue terdiam 1000 kata. Mereka tidak mengerti mengapa seorang gadis bisa berperilaku seperti itu. Sedangkan untuk Jieyan, ia tampak seperti biasa saja. Ia menatap ke arah Su Mei dan Yue Yue. Lalu, apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Jieyan. Pertama-tama kau harus tahu bahwa aku adalah wakil Master Sekte Cahaya Suci yang baru selama hampir 2 tahun. Sebelumnya Tetua Agung Sekte Cahaya Suci adalah wakil Master. Aku sudah mengenal Master Sekte Cahaya Suci sedari dulu karena kami berasal dari klan yang sama, ucap Su Mei. Lalu, mengapa kau mengatakan semua ini? Tanya Jieyan ke intinya. Aku ingin melakukan kerja sama denganmu. Aku tahu dengan pasti bahwa kau memusuhi Sekte Cahaya Suci saat ini. Itulah sebabnya aku mengatakan identitasku agar kau mau bekerja sama denganku. Balas Su Mei. Alis Jieyan naik sedikit karena ia tentu merasa heran kenapa Su Mei ingin mengajaknya bekerja sama. Kerja sama apa yang kau inginkan? Dengan kekuatanmu, seharusnya kau tidak membutuhkan bantuan kultivator setingkat diriku, ucap Jieyan. Ini bukan menyangkut diriku, tetapi tentang muridku. Di benua Sein ini, ada sebuah tempat yang akan segera dimasuki oleh para kultivator generasi muda. Ini adalah peraturan yang dibuat oleh 7 kekuatan besar di masa lalu dan disetujui oleh organisasi Sein Langit walaupun saat ini ada tambahan satu lagi kekuatan besar yaitu klan naga, ucap Su Mei dan menatap ke arah Jieyan karena sebenarnya pemuda di hadapannya adalah pemimpin sejati para naga jika dia tidak kehilangan ingatan. Oh. Tempat seperti apa itu? Tanya Jieyan penasaran lalu melanjutkan, dan kerja sama apa yang kau inginkan? Tempat itu bernama Istana Bawah Laut. Di pinggiran benua Sein, terdapat satu tempat unik yang sudah ada sejak zaman dulu. Tempat itu dijaga ketat oleh organisasi Sein Langit karena di dalamnya terdapat sangat banyak sumber daya melimpah. Agar tidak terjadi perang antara kekuatan besar untuk memperebutkan tempat tersebut, organisasi Sein Langit membuat kesepakatan dengan mereka semua agar tempat itu hanya bisa dimasuki oleh para generasi muda untuk meningkatkan kekuatan setiap generasi muda dari semua kekuatan, itu juga berlaku untuk para kultivator muda yang tidak memiliki pendukung sama sekali. Dan kerja sama yang aku sebutkan adalah, aku ingin kau pergi bersama dengan Yue Yue untuk memasuki tempat itu. Bisa dikatakan, muridku juga sama sepertimu, diincar oleh banyak pihak karena keahliannya. Semula aku tidak ingin mengirimnya ke dalam sana karena terlalu berbahaya. Tetapi, ketika melihatmu, aku berubah pikiran karena mungkin jika dia pergi bersamamu, maka keamanannya akan lebih terjamin. Su Mei menjelaskan semuanya secara detail. Istana Bawah Laut. Alis Jieyan sedikit naik ketika memikirkan tempat seperti apa itu. Bukankah istana bawah laut itu terjadi dari satu wilayah luas? Aku pernah dengar dari ayahku bahwa istana bawah air itu sebenarnya bukanlah sebuah istana.
Tang Yuha pun berbicara ketika mencoba memikirkan sesuatu tentang tempat tersebut. Kau benar Yuha, tempat itu adalah tempat paling unik di dunia ini. Bisa dikatakan, semua kultivator yang keluar dari tempat itu akan mencapai ketinggian baru. Saat ini Yue telah mencapai tingkat alam sage tahap kedua sama sepertimu. Jika kalian berhasil keluar dari sana dan mendapatkan peluang besar di sana, bisa dipastikan bahwa ketika kalian keluar, setidaknya kalian akan memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap kelima atau bahkan lebih tinggi, ucap Sumei. Oh, menarik. Jie Yan tentu saja tertarik dengan tempat seperti itu. Saat ini ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar karena beberapa kekuatan besar tampaknya mengincarnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lalu, kapan waktu tempat itu dibuka? Dan kenapa kau ingin bekerja sama denganku? Sudah bisa dipastikan bahwa banyak murid dari Sekte Cahaya Suci yang memiliki bakat tinggi juga, ucap Jie Yan. Sedari awal aku tidak pernah ingin bekerja sama dengan mereka. Ini hanyalah kamuflase saat aku menerima posisi wakil Master Sekte Cahaya Suci. Dan waktu dibukanya tempat itu akan berlangsung selama 1 bulan dalam beberapa hari lagi. Yang artinya, dalam 1 bulan itu, para kultivator tingkat atas yang berasal dari organisasi Sein Langit akan membuka gerbang dan membiarkan semua kultivator muda masuk ke dalam, ucap Sumei. Mendengar itu, Jie Yan tersenyum sedikit karena tentu ia akan masuk ke tempat bagus seperti itu. Ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Bab 23. Menuju Istana Bawah Laut. Jadi, kapan dimulai pembukaan tempat itu? Tanya Jie Yan menatap ke arah Sumei karena ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk memasuki tempat yang dikatakan memiliki sangat banyak sumber daya kultivasi. 2 hari lagi tempat itu akan dibuka. Jarak tempat ini dengan tempat itu sekitar hampir 3 minggu perjalanan jika itu dengan kekuatan kalian saat ini. Yang artinya, jika kau tertarik masuk ke sana, maka kalian akan segera pergi, ucap Sumei. Oh, lalu, apakah kau tidak akan ikut? Tanya Jie Yan sekali lagi. Aku tidak bisa mengantarmu ataupun muridku karena ada hal yang harus aku lakukan saat ini. Sumei menggelengkan kepalanya saat mengatakan itu. Jie Yan tidak bertanya urusan apa itu karena menurutnya itu pasti urusan yang berhubungan dengan Sekte Cahaya Suci. Lalu bagaimana? Apakah kau mau bekerja sama dengan Yue masuk ke tempat itu? Tanya Sumei. Jie Yan menatap ke arah Yue yang sedari tadi diam. Ia pun mengangguk kecil karena tahu ia juga membutuhkan rekan untuk masuk ke sana. Bisa dipastikan bahwa semua kultivator generasi muda yang masuk ke sana pasti kuat dan ia membutuhkan rekan. Kakak, apakah aku akan ikut? Tanya Tang Yuha dan menatap ke arah Jie Yan dengan mata besar penuh harap. Ya, kultivasimu pasti akan meningkat cepat di sana. Jie Yan tentu saja akan membawa Tang Yuha bersamanya untuk membuat gadis kecil itu bertambah kuat karena ia tahu bahwa dirinya tidak bisa selalu berada di sisinya sehingga ia meluangkan waktu agar Tang Yuha semakin kuat. Mendengar jawaban Jie Yan, Tang Yuha semakin bersemangat. Ia tentu merindukan petualangan apalagi jika itu bersama dengan Jie Yan. Sumei terdiam ketika mendengar bahwa Jie Yan ingin membawa Tang Yuha. Sebelumnya, ia ingin menawarkan diri menjaga Tang Yuha walaupun ia tidak memiliki niat lagi membawa garis kecil itu menjadi muridnya karena ia sudah pasti tahu bahwa Tang Yuha pasti tidak akan mau. Baiklah, jika begitu, ini adalah letak tempat yang akan kalian tuju. Sumei memberi peta dan jalur khusus agar mereka tiba lebih cepat. Itulah mengapa ia mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 3 minggu, jika Jie Yan dan Yue pergi dengan jalur biasa, bisa dipastikan bahwa mereka akan tiba dalam waktu 1 bulan. Jie Yan menerima peta tersebut lalu memperhatikannya dengan seksama. Letak istana bawah laut berada di barat benua Sein, itulah mengapa jaraknya dari tempat mereka saat ini sangat jauh. Yue, jika begitu guru pergi lebih dulu karena guru harus membuat alasan kepada Master Sekte Cahaya Suci, ucap Sumei saat menatap muridnya tersebut. Ya guru, ketika aku keluar, aku pasti akan menjadi lebih kuat lagi, ucap Yue serius dan melirik sekilas ke arah Jie Yan karena ia tentu ingin melampaui pria itu. Berlatihlah dengan giat. Juga, berhati-hatilah ketika berada di dalam sana dan hindari para kultivator yang berasal dari Kekaisaran Han dan juga klan naga. Setelah mengatakan itu, Sumei pun langsung menghilang dalam sekejap. Menatap kepergian Sumei, Jie Yan pun langsung berdiri.
Tanpa berbicara, ia juga menghilang setelah meninggalkan batu spiritual di atas meja makan diikuti oleh Tang Yuha dan Yue Yue. Zep, ketiganya muncul di atas langit dan Jie Yan menatap ke arah tempat tujuannya saat ini. Yuha, karena kekuatanmu lebih rendah, aku akan membawamu ke sana agar kita tidak terlambat masuk ke dalam istana bawah laut, ucap Jie Yan menatap ke arah Tang Yuha. Tanpa membalas, Tang Yuha langsung menempel di punggung Jie Yan dengan senyum lebar di wajahnya. Jie Yan hanya bisa tersenyum kecil dan ia menatap ke arah Yue Yue lalu mengangguk dan dibalas dengan anggukan juga oleh Yue Yue. Wush! Keduanya pun langsung terbang ke arah tempat tujuan mereka saat ini yaitu bagian barat pinggiran benua Sein. 1 minggu telah berlalu saat Jie Yan bergerak dari tempat mereka bersama dengan Yue Yue dan Tang Yuha. Di sisi lain tidak jauh dari istana bawah laut, terlihat sekelompok kultivator wanita yang sedang bergerak mendekat. Kita akan segera tiba. Wanita cantik yang menggunakan pakaian kultivator wanita serba biru muda pun berbicara, ia tidak lain adalah Mu Fengying, jenius dari Sekte Istana Salju. Ia saat ini sedang membawa banyak anggota Sekte Istana Salju menuju Istana Bawah Laut. Di belakangnya, terlihat sekelompok wanita yang menggunakan pakaian yang sama tanda bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Mata Mu Fengying tertuju pada gadis yang sangat cantik dengan wajah yang sangat dingin. Ia hanya bisa menghela nafas panjang karena tahu apa yang terjadi pada wanita itu. Ia pun melirik ke arah wanita lainnya. Yuena, jangan biarkan sepupumu itu berbuat sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Aku yakin bahwa dia pasti akan pergi seorang diri ketika memasuki istana bawah laut. Mu Fengying mengirim telepati kepada Gu Yuena. Baik, Gu Yuena mengirim telepati kembali. Ia pun melirik ke arah sepupunya itu dengan wajah sedih. Setelah kehancuran dimensi naga, sepupunya sudah sangat jarang berbicara, dia Lehiu sering berkultivasi seperti orang gila, tidak tahu apa yang dipikirkan oleh sepupunya itu saat ini. Di arah yang berbeda dekat dengan gerbang memasuki istana bawah laut, banyak kelompok yang datang juga. Mereka semua adalah generasi muda dari berbagai generasi. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa naga yang terbang di atas langit yang mendekat ke arah tempat tersebut, mereka juga generasi muda dari klan naga. Walaupun mereka tidak tahu apa itu istana bawah laut, mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan generasi muda mereka setelah menerima informasi dari organisasi Sein Langit. Dan di beberapa arah lainnya, terlihat beberapa kultivator muda yang tidak berasal dari kekuatan besar, mereka juga tidak ketinggalan memasuki istana bawah laut untuk meningkatkan kekuatan. Lalu, di arah yang lainnya dan di jarak yang paling dekat, terlihat seorang kultivator muda yang bergerak dengan satu wanita dan satu makhluk mungil. Apakah kalian berdua yakin ingin masuk ke dalam tempat itu? Tanya pria muda tersebut yang tidak lain adalah Dai Mubai. Di sebelahnya, terlihat wanita panas yang menggunakan pakaian hitam sedikit ketat. Tentu saja, aku merasakan bahwa dia akan datang ke tempat ini. Walaupun dimensi naga telah hancur, aku masih dapat merasakan koneksiku dengannya yang artinya dia belum tewas walaupun sebelumnya pernah terputus, ucap wanita tersebut yang tidak lain adalah Xiao Zia, roh Dewi Kematian. Wanita, apakah benar bahwa dia belum mati? Aku tidak merasakan koneksi apa-apa. Satu sosok mungil yang memiliki 4 sayap pun bertanya dengan antusias ke arah Xiao Zia. Ia tidak lain adalah roh Dewi Kehidupan yang belum terbangun, Xia Yuer. Berapa kali aku harus mengatakannya padamu Yuer kecil? Kau harus lebih meningkatkan kekuatan spiritualmu agar kau dapat melakukan apa yang aku lakukan. Kau masihlah seorang pemula dalam kekuatan spiritual, ucap Xiao Zia kepada roh peri mungil tersebut. Mendengar itu, Xia Yuer memasang wajah sedikit gelap tetapi ia hanya diam karena selama ini, ia telah menerima cukup penyiksaan sehingga ia tidak berani membantah kata-kata Xiao Zia. Sementara itu, Xiao Zia menatap kembali ke arah Dai Mubai. Mubai, aku akan menggunakan formasi yang dapat membuatku memasuki ruang jiwa milikmu. Ini seperti menyegel diriku dan Yuer di dalam tubuhmu. Ketika memasuki tempat itu, aku akan membuka segel agar kami dapat keluar. Tetapi kau akan merasakan rasa sakit walaupun aku dan Yuer akan menekan kekuatan kami. Tidak masalah sama sekali. Jika benar dia masih hidup, maka kalian berdua harus masuk ke dalam. Tetapi, kenapa kalian tidak dapat merasakan dia berada di mana? Tanya Dai Mubai. Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang menghalangi pelacakanku padanya. Aku tidak tahu apa itu namun itu adalah sesuatu yang sangat kuat.
Balas Xiao Zia dengan gelengan kepala walaupun ia telah menduga apa itu karena ia melihat sesuatu ketika berada di pelelangan. Jika begitu maka aku akan membantu kalian karena aku berhutang banyak padanya, ucap Dai Mubai dengan senyum kecil karena ia juga ingin bertemu dengan seseorang yang pernah menjadi rekannya dan sampai saat ini mereka tetaplah rekan. Bab 24. Memasuki Istana Bawah Laut. Para kultivator muda terus berdatangan ke Istana Bawah Laut karena gerbang untuk masuk ke sana telah dibuka sepenuhnya. Pemeriksaan juga dilakukan juga, untuk para kultivator yang telah mencapai tingkat alam sage tahap kelima, mereka akan dilarang masuk karena kekuatan itu sudah bisa dianggap keluaran tingkat atas di benua Sein. Juga, para penjaga gerbang memiliki cara untuk melacak usia seseorang dan lama waktu berkultivasi, itu membuat tidak akan ada generasi tua yang masuk ke dalam sana. Lagi pula, jikapun ada generasi tua yang masuk ke dalam, para eselon atas organisasi Sein Langit pasti akan masuk untuk menangkapnya. Itulah mengapa tidak ada yang berani untuk menerobos masuk karena konsekuensi yang diterima juga sangatlah parah. Ini juga dikarenakan tempat tersebut memiliki gerbang teleportasi yang terhubung langsung dengan basis organisasi Sein Langit berada. Semua kultivator kuat dari organisasi raksasa itu bisa langsung tiba dan tidak mungkin ada kesempatan untuk siapapun yang menerobos masuk lolos dari mereka. 2. Waktu terus berlalu, kini sudah lebih dari 3 minggu gerbang memasuki Istana Bawah Laut dibuka. Para kultivator yang datang pun semakin sedikit karena semua yang ingin masuk ke dalam sana tentu sudah bergerak sangat cepat karena tidak mau ketinggalan sumber daya yang dikatakan sangat melimpah ruah. Hanya tinggal 4 hari lagi. Apakah kita harus menutup gerbang? Sudah 2 hari tidak ada kultivator generasi muda yang datang, ucap salah satu kultivator yang memiliki kekuatan sangat besar, lah ada salah satu dari tetua bumi yang ikut menjaga gerbang masuk. Satu lagi tetua bumi yang berada di tempat itu tampak berpikir dan membalas, tidak, kita harus menjalankan semua prosedur yang telah ditetapkan. Setelah kita mengunci pintu dari luar, kita tidak perlu di sini lagi. Lagi pula, semua dari mereka akan keluar dari gerbang teleportasi yang diletakkan di banyak tempat di Istana Bawah Laut. Banyak kultivator yang berada di belakang dua tetua bumi itu hanya diam. Mereka tentu tidak mau membuat keduanya terganggu karena rumor mengatakan, para tetua bumi memiliki kekuatan luar biasa tinggi yang mencapai tingkat alam sage tahap ke-7. Tampaknya ada yang mendekat. Tetua bumi yang memutuskan untuk menunggu pun menatap ke arah kejauhan bahwa ada 2 sosok yang mendekat, atau lebih tepatnya 2 sosok dan salah satunya membawa seseorang di punggungnya. Di kejauhan, sosok yang dilihat oleh tetua bumi adalah Jie Yan yang membawa Tang Yuha di punggungnya, di sebelahnya ada wanita cantik yang tidak lain adalah Yue Yue. Kita telah tiba, ucap Yue Yue saat menatap lautan luas, di pesisir pantai, terlihat banyak bangunan raksasa, dan bangunan yang ada di tengah adalah yang tampak luar biasa. Itu adalah sebuah gerbang raksasa yang bersinar dan bagian dalam dari gerbang raksasa tersebut tidak terlihat sama sekali. Wow, itukah pintu masuk ke dalam Istana Bawah Laut? Seru Tang Yuha bersemangat. Bahkan Jie Yan pun merasa heran melihat gerbang raksasa tersebut karena dengan matanya, ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Sesampainya di dekat gerbang, Jie Yan dan Yue Yue pun mendarat lalu Tang Yuha langsung melompat dan menatap ke arah gerbang raksasa tersebut dengan mata bersemangat. Apakah kalian ingin masuk ke dalam? Tanya tetua bumi ketika menatap ke arah Jie Yan, Yue Yue dan Tang Yuha. Ya, Jie Yan mewakili keduanya lalu mengangguk kecil. Tetua tersebut menatap ke arah Jie Yan lalu ke arah Yue Yue. Ia langsung dapat menilai lama waktu keduanya berkultivasi dan itu bisa dikatakan sangatlah cepat. Dan ketika tetua tersebut menatap ke arah Tang Yuha, ia tidak bisa berkata-kata karena ia dapat melihat dengan jelas bahwa Tang Yuha hanya berkultivasi hanya sekitar 2 tahun. Jika tetua itu tahu bahwa Jie Yan tidak berkultivasi sama sekali dalam waktu 2 tahun, ia juga pasti akan terkejut. Tetapi, ada perasaan aneh ketika tetua tersebut menatap ke arah Jie Yan. Apakah aku salah melihat? Kenapa usia tulangnya tampak jauh lebih tua dari milikku? Batin tetua tersebut. Ia pun memikirkan kembali bahwa ada 2 wanita yang masuk ke dalam memiliki masalah yang sama. Ia hanya menduga bahwa itu dikarenakan tulang mereka terlalu dipaksakan untuk berkultivasi. Lagi pula, tetua tersebut telah menilai lama waktu mereka berkultivasi dan itu memang sangat cepat dan bisa dianggap talenta tingkat atas, dan jumlah mereka tidak hanya 5 atau 6, itu bahkan lebih banyak. Tunggu, bukankah itu murid dari wakil Master Sekte Cahaya Suci?
Para penjaga pun berbisik di belakang kedua tetua ketika mereka memperhatikan Yue Yue. Oh, murid dari Sumei. Batin kedua tetua dan tidak merasa heran bahwa kekuatan Yue Yue telah mencapai tingkat seperti itu di usia muda. Baiklah, kalian bisa lewat. Ini adalah peta tempat gerbang teleportasi berada. Ada 4 gerbang teleportasi yang ada di dalam sana dan jika kalian ingin keluar, kalian hanya perlu memasuki salah satunya. Tetua itu melempar 3 gulungan untuk masing-masing dari kelompok Jieyan. Jieyan, Tang Yuha dan Yue Yue langsung menangkap gulungan peta yang hanya menunjuk ke arah lokasi gerbang teleportasi dan itu bukan berada di pusat istana bawah laut, tetapi berada di 4 tempat berbeda yang berjarak sekitar 4 hari dari gerbang raksasa untuk memasuki istana bawah laut. Setelah menerima peta, Jieyan, Tang Yuha dan Yue Yue pun langsung bergegas masuk karena mereka tahu bahwa mereka datang terlalu lama. Ini sangat terlihat dari jumlah kultivator yang masuk dan hanya ada mereka bertiga saat ini. Dan yang terakhir, sebelum tetua itu mengatakan sesuatu, ketiganya pun memasuki gerbang raksasa yang membuat tetua tersebut menggelengkan kepalanya. Mereka akan keluar pada waktunya. Jika mereka tidak keluar di waktu itu, mereka akan menyadari bahwa istana bawah laut tidak sederhana sama sekali. Tetua lainnya pun berbicara. Tetua yang berbicara dengan Jieyan sebelumnya hanya mengangguk lalu menambahkan hal lainnya. Pemuda sebelumnya memiliki kasus yang sama dengan 2 wanita dari klan naga. Mereka memiliki usia tulang yang sangat mengerikan. Oh, kedua wanita klan naga yang sangat kuat itu. Ya, aku juga merasa heran bahwa usia tulang mereka melebihi ribuan tahun. Mungkin itu hanya karena pelacakan kita tidak terlalu baik walaupun telah menggunakan benda yang diciptakan oleh organisasi Sein Langit. Ujar tetua lainnya. Keduanya hanya terdiam untuk beberapa saat dan memikirkan kenapa hal itu terjadi. Jika seseorang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, setinggi apapun kultivasi mereka, mereka akan pasti terlihat seperti pria paruh baya paling tidak dan kultivasi mereka sudah pasti mencapai tingkat alam sage tahap ke-8 paling tidak. Itulah sebabnya keduanya tidak percaya tentang penilaian usia tulang yang mereka lakukan. Sementara itu, Jieyan, Yue Yue dan Tang Yuha yang melewati gerbang pun terpana dengan apa yang mereka lihat karena tempat tersebut memang berada kedalaman lautan. Dan yang lebih mengagumkan, tempat itu diisi oleh udara seperti di luar. Bab 25. Sosok familiar. Di saat melewati gerbang raksasa, Jieyan, Yue Yue dan Tang Yuha pun tiba di kedalaman laut. Tempat tersebut tampak seperti dunia luar pada umumnya meskipun jenis tumbuhan, bebatuan dan tanah yang ada di sana berbeda karena itu adalah dasar laut. Namun yang menjadi pemikiran ketiganya saat ini, bagaimana bisa tempat tersebut menghalangi air laut masuk ke dalam. Walaupun kota-kota besar dilindungi oleh formasi raksasa yang menyelimuti seluruh kota, untuk membuat tempat seperti itu yang dikabarkan memiliki luas seperti benua Sein sangatlah mustahil. Tempat ini sungguh luar biasa. Aku sekarang paham mengapa tempat ini ingin diperebutkan oleh para kekuatan besar yang dapat membuat perang besar terjadi. Jika salah satu dari kekuatan besar menguasai tempat ini, bisa dipastikan bahwa mereka akan dapat membuat para anggotanya kuat luar biasa. Tidak hanya untuk Ki yang sangat melimpah di sini, guruku juga berkata bahwa sumber daya di tempat ini sangatlah banyak walaupun banyak juga tempat berbahaya yang bahkan belum dijamah. Yue Yue untuk pertama kalinya pun berbicara banyak karena ia saat ini bersemangat untuk melampaui seseorang yang ingin ia lampaui. Kakak, ayo kita mengelilingi tempat ini. Ayo kita pergi ke arah sana karena aku merasa tempat itu pasti menyenangkan. Tang Yuha berseru keras sambil menunjuk ke arah tertentu. Melihat Tang Yuha yang bersemangat, Jieyan hanya tersenyum. Ia pun menatap ke arah tempat yang jauh sambil bergumam, tempat ini tidak lagi bisa disebut sebagai istana bawah laut, lebih mudah mengatakannya ini adalah benua bawah laut. Ya, kau benar. Yue Yue mengangguk setuju. Ayo pergi, kita akan menjelajahi tempat ini. Jieyan pun langsung terbang ke arah tertentu diikuti oleh Yue Yue dan Tang Yuha. Dan arah yang dituju oleh mereka adalah arah yang ditunjuk oleh Tang Yuha sebelumnya. Setelah bergerak selama beberapa jam, mereka pun tiba di sebuah hamparan bebatuan koral yang tampak lumayan indah, namun selain itu tidak ada yang istimewa sama sekali. Jieyan dan Yue Yue menatap ke arah Tang Yuha yang hanya terdiam ketika menatap hamparan bebatuan koral tersebut. Tang Yuha merasa sedikit malu karena instingnya ternyata tidak benar bahwa ada yang bagus di arah mereka pergi. Tatapan Jieyan tertuju pada hamparan bebatuan koral.
Ia menyalurkan ki ke matanya dan mencoba melihat sejauh yang ia bisa apakah ada sesuatu yang istimewa di tempat itu atau tidak. Apakah kita akan pergi ke arah lainnya? Tanya Yue Yue menatap ke arah Jie Yan. Pertanyaan Yue Yue tidak langsung dijawab oleh Jie Yan. Ia masih fokus untuk menatap ke arah sejauh yang bisa ia lihat. Tidak lama kemudian, matanya sedikit menyipit karena dapat mendeteksi sesuatu secara samar di tempat yang sangat jauh. Tidak, kita akan terus bergerak ke arah hamparan bebatuan aneh ini. Jie Yan membuka suara dan langsung terbang ke arah tatapan matanya melihat. Yue Yue dan Tang Yuha tidak berkomentar sama sekali dan mengikuti Jie Yan dari belakang. Karena masih banyak waktu yang tersisa mereka tidak perlu terburu-buru untuk mengambil jalan. Beberapa menit kemudian, Jie Yan berhenti kembali dan menatap bahwa aura yang ia lihat secara samar sebelumnya semakin padat, tetapi itu tampak menyebar ke segala arah. Ada apa? Tanya Yue Yue penasaran karena Jie Yan tampak selalu melihat ke segala tempat. Aku dapat melihat sesuatu sebelumnya. Tetapi itu tiba-tiba menghilang, auranya juga menyebar ke segala arah, jawab Jie Yan. Sebelum Yue Yue bertanya kembali, Jie Yan merubah sedikit raut wajahnya ketika tatapannya melirik ke arah tertentu. Pedang pun muncul di tangan kanannya lalu ia langsung menebas sekuat tenaga ke arah tempat tersebut. Tebasan perusak ruang. Sraing. Jres. Seluruh tempat di area yang ditebas oleh Jie Yan pun langsung lenyap tanpa tersisa seolah-olah itu tidak pernah ada di sana. Melihat itu, Yue Yue langsung memegang bambu yang sering ia gunakan sementara Tang Yuha mengeluarkan pedang miliknya. Keduanya pun langsung waspada seketika karena Jie Yan tiba-tiba melancarkan serangan kuat. Wush! Tiba-tiba saja, sosok seseorang muncul dari udara tipis. Wajahnya tampak sangat dingin saat ini karena tidak menyangka bahwa seseorang akan menemukannya. Pria tersebut terlihat memiliki luka yang fatal yaitu lengannya telah hilang sebelah. Pria tanpa lengan kiri itu menatap dingin ke arah Jie Yan, Yue Yue dan Tang Yuha. Bagaimana caramu menemukanku? Jie Yan tidak menjawab sama sekali. Sedangkan untuk Yue Yue, wajahnya serius ketika melihat pria tersebut. Pemimpin kelompok jubah ular yang telah lama menghilang. Ucap Yue Yue serius ketika menatap ke arah pria yang menggunakan jubah emas dengan banyak ornamen ular. Kelompok jubah ular. Batin Jie Yan seolah-olah pernah mendengar tentang nama kelompok tersebut. Aku tidak menyangka bahwa masih ada yang akan mengingat tentang kelompok yang aku ciptakan walaupun kali ini kelompok itu tidak ada lagi. Aku bahkan berhasil mengelabui dua tetua bumi dari organisasi Sein Langit. Tetapi tidak disangka bahwa aku akan ditemukan oleh sekelompok pemula. Pemimpin kelompok jubah ular berbicara dengan nada dingin sekali lagi. Tujuannya datang ke istana bawah laut tentu saja mencari benda yang dapat menyembuhkan lengannya yang telah ditebas oleh seseorang yang bernama Changlan 2 tahun yang lalu. Setelah itu pun, ia tetap diburu oleh Kekaisaran Han, lah membenci Changlan dan tuan mudanya sampai ke tulang-tulang. Setelah itu, ia pun meningkatkan kemampuan jubah ular yang ia kenakan sehingga dapat bersembunyi dari para kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 sekalipun. Kau terasa sedikit familiar. Entah mengapa, aku sangat ingin menghabisimu. Jie Yan berkata dengan nada datar saat ia menunjuk pemimpin kelompok jubah ular dengan pedang ungu keputihan di tangan kanannya. Menghabisiku. Hahaha, tampaknya kau sangat percaya diri. Walaupun aku telah kehilangan lengan kiri, apa kau pikir bisa menghabisiku semudah itu? Dan lagi pula, wajahmu mengingatkanku terhadap dua orang yang sangat ku benci. Karena identitasku telah diketahui, aku akan menghabisi kalian di sini agar kemunculanku tidak diketahui oleh organisasi Sein Langit. Ucap pemimpin kelompok jubah ular lalu mengaktifkan kemampuan jubah ular miliknya yang jauh lebih kuat daripada dahulu. Drurt. Tempat tersebut bergerak keras saat ki pemimpin kelompok jubah ular meningkat drastis. Kekuatan itu sangat dekat dengan kultivator tingkat alam sage tahap keempat yang membuat wajah Jie Yan dan Yue Yue sangat serius. Yuha, mundurlah. Belum saatnya bagimu melawan kultivator sekuat itu. Perintah Jie Yan. Tang Yuha sedikit ragu untuk mundur. Tetapi ia tidak mau membantah kata-kata Jie Yan lagi karena terakhir kali, mereka mengalami musibah dan ia tidak ingin kejadian seperti terulang kembali, oleh karena itu, ia pun langsung mundur menjaga jarak. Pemimpin kelompok jubah ular sama sekali tidak peduli dengan gadis kecil lemah seperti Tang Yuha walaupun ia harus mengakui bahwa Tang Yuha adalah gadis ajaib. Saat ini, ia hanya ingin menghabisi Jie Yan karena teringat tentang seseorang,
Lagi pula, ia merasa terancam karena salah satu dari kemampuan terbaik jubah ular miliknya yang dapat membuatnya menyatu dengan alam ditemukan dengan mudahnya oleh Jieyan. Ia tidak akan membiarkan siapapun menemukannya karena ia telah membuat rencana agar semua pihak yang merugikannya menderita. Bab 26. Pertarungan sengit. Kekuatan yang terpancar dari tubuh pemimpin kelompok jubah ular membuat Yue sangat waspada. Ia tentu tahu bahwa kekuatan sebesar itu tidak mungkin ia hadapi karena sangat dekat dengan kekuatan tingkat alam sage tahap keempat. Sementara untuk Jieyan, ia hanya sedikit waspada saat ini. Ia tidak tahu mengapa dirinya sangat ingin menghabisi pemimpin kelompok jubah ular, lah merasa bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Kalian semua akan mati di sini. Pemimpin kelompok jubah ular pun langsung menghilang dalam sekejap ketika ia mengaktifkan kemampuan jubah ular yang sangat mirip dengan teknik gerakan tubuh. Sangat cepat, Yue yang menatap itu pun langsung mencoba menyerang kembali ketika melihat pemimpin kelompok jubah ular mencoba menyerang Jieyan. Jieyan juga terkejut dengan gerakan tinggi seperti itu. Ia pun langsung mengangkat pedangnya untuk menahan pemimpin kelompok jubah ular yang tampak ingin membelah lehernya dengan mudah. Terang, bush. Jieyan yang mengangkat pedangnya sedikit ke samping di dekat lehernya pun menahan serangan pemimpin kelompok jubah ular. Apa? Pemimpin kelompok jubah ular terkejut saat menatap serangannya ditahan oleh Jieyan. Ia pun ingin menyerang kembali tetapi memasang wajah gelap saat seseorang menyerangnya dari atas. Matilah. Yue mengayunkan bambu yang ia pegang tepat ke arah kepala pemimpin kelompok jubah ular. Bambu miliknya saat ini tampak berubah menjadi berwarna hitam pekat, tidak hanya itu, bahkan ada petir berwarna hijau yang tampak memercik sedikit. Tameng Ki jubah ular. Wush! Seluruh permukaan tubuh pemimpin kelompok jubah ular pun langsung dilapisi oleh Ki. Terang, pemimpin kelompok jubah ular pun langsung melesat seperti meteor ke arah permukaan laut. Bom! Getaran besar terjadi saat tubuh pemimpin kelompok jubah ular menghancurkan banyak bebatuan koral. Jieyan melirik sekilas ke arah bambu yang dipegang oleh Yue. Ia juga merasakan bahwa kekuatan yang terpancar beberapa saat lalu sedikit mirip dengan Ki Raja tetapi di sisi lain juga tidak, lah ingin memeriksanya sekali lagi dengan matanya yang dapat menembus banyak hal. Tetapi saat ini musuh masih ada sehingga ia menyampingkan pemikirannya tentang hal itu untuk saat ini. Teleportasi. Jieyan menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di atas pemimpin kelompok jubah ular. Ia pun mengayunkan pedang yang ada di tangan kanannya sekuat tenaga yang ia bisa. Bilah pemusnah. Pemimpin kelompok jubah ular yang perlahan bangkit pun menatap Jieyan dengan terkejut. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah atas. Terang, bush, srak, jeres. Banyak tempat tersayat-sayat oleh sisa teknik yang ditahan oleh pemimpin kelompok jubah ular. Ia sangat terkejut dengan teknik yang dilancarkan oleh Jieyan, ia sama sekali tidak pernah melihat teknik seperti itu. Bahkan Yue terkejut dengan yang dilakukan oleh Jieyan. Bukankah dia dahulu menggunakan tombak? Lalu, semua gerakannya juga sangat berbeda. Yue menyampingkan pemikirannya lalu langsung menghilang dalam sekejap juga. Ketika ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah pemimpin kelompok jubah ular, musuh melirik ke arahnya dan langsung menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Mata Jieyan menyipit seketika karena pemimpin kelompok jubah ular memang menyatu dengan alam itu sendiri. Ia pun melirik ke banyak tempat dan ia langsung menemukannya jika ada gerakan Ki sedikit saja. Kehancuran ruang. Jieyan pun mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah tempat tertentu dan Ki pun langsung berputar di tempat tersebut. Blar, ledakan terjadi dalam sekejap tetapi ledakan tersebut tampak teredam, tidak ada debu yang berterbangan, hanya ada tempat kosong yang terlihat dalam sekejap. Yue yang mencari keberadaan pemimpin kelompok jubah ular pun terkejut ketika melihat teknik Jieyan. Ia juga langsung menyerang ke arah tempat tersebut karena langsung merasakan Ki seseorang. Hutan bambu. Wush! Yue melempar bambu di tangannya dan langsung tertancap di permukaan laut di tempat Jieyan menyerang sebelumnya. Jeres! Bambu-bambu yang sangat tajam pun melesat ke arah langit setinggi puluhan meter. Blar! Ledakan besar terjadi dan semua bambu-bambu tersebut musnah. Satu sosok yang melayang di jarak 5 meter dari atas tanah pun memasang wajah gelap. Sangat terlihat banyak luka di tubuhnya saat ini. Tatapannya tertuju pada Yue terlebih dahulu lalu ke arah Jieyan. Ia tahu bahwa keduanya sangat berbahaya, terutama untuk Jieyan.
Apa serangan sebelumnya? Jika aku tidak menggunakan ki dalam jumlah yang sangat besar, aku merasa bahwa tubuhku akan ditarik ke tempat lain dan itu merupakan akhir dari hidupku. Batin pemimpin kelompok jubah ular dengan wajah muram. Raut wajahnya pun berubah seketika di saat dirinya mengambil keputusan untuk menggunakan teknik terkuat yang bisa ia gunakan menggunakan gabungan dari ki serta jubah ular miliknya. Transformasi Raja Ular. Bush. Ki yang sangat besar menyelimuti tubuh pemimpin kelompok jubah ular. Itu tampak memadat lalu sebuah ular raksasa dengan bintik emas di dahinya terlihat. Di tempat itu, terlihat pemimpin kelompok jubah ular yang memasang wajah dingin. Ia tidak menyangka bahwa harus menggunakan kemampuan terkuat miliknya melawan dua kultivator tingkat alam sage tahap kedua. Apa? Bagaimana bisa dia berubah menjadi ular raksasa itu? Yue yang berada di sebelah Jie Yan sangat terkejut saat ini. Sementara Jie Yan, ia hanya menyipitkan matanya dan bersiap-siap untuk bertarung. Bocah-bocah sialan, kalian akan tahu bahwa berurusan denganku adalah sebuah kesalahan. Teriak pemimpin kelompok jubah ular dan langsung melesat ke arah keduanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menatap ular yang bergerak seperti sebuah cahaya, Jie Yan melebarkan matanya. Ia pun langsung mengerahkan semua kinya bersamaan dengan ki raja di permukaan pedang yang ada di tangan kanannya. Zep, Jie Yan melesat lalu langsung mengayunkannya pedangnya sekuat tenaga sementara ular yang dikendalikan oleh pemimpin kelompok jubah ular membuka mulutnya. Terang, bush, ki ungu dan emas bercampur petir merah meledak ke segala arah. Pemimpin kelompok jubah ular tersenyum kejam. Gas berwarna hijau tampak hendak meledak dari mulut ular tersebut tetapi ia langsung melihat ke arah tertentu dengan wajah muram. Bambu kematian, bush. Ular tersebut pun langsung melesat ke arah langit saat Yue menggunakan salah satu tekniknya. Tubuh ular tersebut tidak ditembus sama sekali tetapi dibawa ke langit oleh kekuatan yang sangat besar. Itu tidak dapat menembusnya. Batin Yue dengan mata menyipit. Jie Yan di sisi lain, ia pun langsung membuat gerakan lainnya dengan pedangnya. Dung! Kilatan ungu terlihat jelas di matanya saat ia menyerang dari kiri ke kanan dengan sekuat tenaga. Seni rahasia, teleportasi bila kekacauan. Sraing. Pemimpin kelompok jubah ular yang menyetabilkan tubuh ular raksasa tiba-tiba merasakan bahaya dari segala arah datang. Ia pun langsung menggunakan ki dalam jumlah yang sangat besar untuk membuat pelindung. Jirah jubah ular. Sisik-sisik tebal pun menutupi tubuh ular tersebut. Srak, 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 srak. Tebasan datang dari segala arah yang membuat teknik pertahanan tersebut memiliki banyak retakan. Wajah pemimpin kelompok jubah ular menakdi sangat muram karena ia tahu bahwa jika ia tidak menggunakan teknik tubuh Raja Ular, bisa dipastikan dirinya akan terpotong-potong menjadi puluhan bagian. Pertahanan yang luar biasa. Batin Jie Yan saat menatap ke arah ular dengan mata menyipit. Bocah-bocah sialan, kalian akan mati di sini. Teriak pemimpin kelompok jubah ular saat mata ular tersebut bersinar terang. Rahang ular tersebut terbuka lalu ki berbentuk gas berwarna hijau pun langsung meledak dan menutupi seluruh tempat. Teknik terkuat, racun pemusnah massal. Bab 27. Kebal terhadap racun. Ki berbentuk gas berwarna hijau pun menyebar ke segala arah, saat gas itu menyentuh bebatuan koral, itu langsung melelehkannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jie Yan dan Yue yang melihat hal itu pun terkejut. Mereka tentu tahu bahwa itu adalah racun yang sangat ganas. Jie Yan, ayo cepat pergi. Jika kita terkena racun itu, kita pasti akan langsung menjadi tulang. Yue pun langsung menghilang sambil melapisi tubuhnya dengan ki-nya. Tetapi ia memasang wajah gelap karena gas tersebut menyebar lebih cepat daripada yang ia duga. Jika seperti ini, aku akan tewas. Batin Yue. Ia pun mengambil keputusan dan menggunakan kekuatan terpendam yang ada di dalam tubuhnya. Kekuatan suci. Generasi. Tubuh Yue pun diselimuti oleh aura putih yang bukan ki. Ini adalah kekuatan khusus yang ada di dalam tubuhnya. Beberapa kekuatan besar mengetahui tentang hal ini, itulah sebabnya ia diincar oleh mereka semua. Ketika tubuh Yue disentuh oleh gas hijau tersebut, itu tampak meleleh tetapi itu kembali ke bentuk semula dengan sangat cepat. Ini adalah kemampuan menantang surga miliknya yang dapat melipat gandakan sel-sel dengan kecepatan yang sangat tinggi walaupun ia memiliki efek samping tertentu. Sementara itu, Jie Yan terus berteleport ke banyak tempat untuk menghindari racun-racun yang kini telah menyebar dalam ruang lingkup puluhan kem dalam sekejap mata. Untuk Tang Yuha, ia langsung mundur sedari awal karena instingnya juga mengatakan bahwa ia akan tewas jika terkena gas tersebut.
Kau tidak akan bisa kabur. Teriak pemimpin kelompok jubah ular. Targetnya saat ini adalah Jie Yan karena ia merasa bahwa dia adalah yang paling berbahaya. Jie Yan yang terus-menerus menggunakan teknik teleportasi pun sedikit muram karena ia merasakan kelelahan di tubuhnya. Ini adalah efek yang diterima tubuh jika menggunakan teknik tersebut secara terus-menerus. Setelah berteleportasi terus-menerus, kecepatan bergeraknya ketika berpindah pun semakin melambat. Ketika ia berpindah kembali, Jie Yan yang menggunakan teknik teleportasi pun langsung terkena gas tersebut. Wajahnya muram untuk sesaat, tetapi ia terkejut kembali karena gas yang mengenai lengannya tidak memiliki pengaruh sama sekali. Ada apa ini? Kenapa racun itu tidak berpengaruh padaku? Apakah ini mungkin karena racun itu tidak sepenuhnya kuat? Batin Jie Yan. Ia tentu mempertimbangkan apakah apa yang ia pikirkan benar atau tidak, yaitu ia memiliki kekebalan terhadap racun. Kau tidak akan lolos bocah. Teriak pemimpin kelompok jubah ular saat mengendalikan ular lalu menembakkan racun dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya dan targetnya adalah Jie Yan. Wajah Jie Yan serius seketika. Ia sebenarnya merasa ragu apakah ia memiliki kekebalan terhadap racun atau tidak. Tetapi instingnya mengatakan bahwa racun itu sebenarnya tidak berbahaya. Untuk mencegah dirinya berubah menjadi tulang, Jie Yan masih berteleportasi dan menggunakan ki di bagian tubuhnya. Tetapi ia hanya berani menyentuh racun itu sedikit saja. Ketika Jie Yan berteleportasi, sebagian kecil racun mengenai tubuhnya. Tetapi ia merasakan hal yang sama. Ini juga membuat Jie Yan tersenyum lebar karena jika dirinya kebal terhadap racun, ia pasti bisa menyerang pemimpin kelompok jubah ular. Sementara itu, pemimpin kelompok jubah ular sama sekali tidak menyadari apakah Jie Yan terkena racun atau tidak. Ia pun terus mengendalikan racun untuk mengejar Jie Yan. Dia tidak akan bisa kabur lagi. Kemampuan bocah itu berpindah tempat memang luar biasa. Tetapi dengan mengedarkan semua racun di ruang lingkup yang sangat luas, dia tidak akan bisa kabur lagi. Batin pemimpin kelompok jubah ular. Ketika Jie Yan muncul di tempat tertentu, ia pun langsung tersenyum lebar karena merasa sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan. Matilah bocah! Teriak pemimpin kelompok jubah ular sekeras mungkin. Di saat itu juga, ular raksasa itu pun tampak bergetar dan uap hijau berputar-putar di sekitar Jie Yan. Wush! Semua racun pun melesat ke arah Jie Yan membentuk sebuah bola. Yue yang selamat dari pengejaran racun pun terkejut saat ia melihat ke arah kejauhan. Jie Yan. Yue berteriak keras dan langsung melesat ke arah tempat Jie Yan berada. Ia tentu sangat tahu bagaimana berbahayanya racun itu. Ia harus menggunakan banyak ki untuk membentuk kekuatan suci agar tubuhnya terus-menerus beregenerasi. Bahkan untuk Tang Yuha yang berada di tempat yang sangat jauh juga terkejut, juga langsung bergerak karena tentu ia sangat khawatir saat ini. Ia tidak ingin sendirian karena ia hanya memiliki Jie Yan yang telah seperti kakak kandungnya sendiri. Pemimpin kelompok jubah ular menyeringai saat menatap itu, sangat yakin bahwa Jie Yan pasti telah berubah menjadi tulang benulang dan bahkan mungkin tulangnya juga telah berubah menjadi cair karena terkena racun. Namun, saat-saat bahagia itu lenyap seketika saat seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Seni rahasia, tebasan dimensi. Celaka! Batin pemimpin kelompok jubah ular saat melihat Jie Yan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arahnya sambil bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, lapuk buru-buru menghindari serangan yang menurutnya mungkin akan membunuhnya. Sraing! Jres! Arregegeh! Ular dan bahkan pelindung ki yang tercipta di ular tersebut berupa sisik langsung dipotong saat Jie Yan melewatinya. Ia berhasil menghindar tetapi tetap terkena tebasan. Kali ini, ia benar-benar telah lumpuh total sepenuhnya karena Jie Yan berhasil merenggut lengan kanannya. Di kejauhan, Yue dan Tang Yuha yang bergerak mendekat ke kabut asap pun langsung berhenti di tempat. Keduanya terkejut saat melihat Jie Yan tidak memiliki cedera saat ini, hanya pakaiannya yang hanya tersisa sedikit karena semuanya hampir saja dihanguskan oleh racun yang sangat berbahaya tersebut. Dia masih hidup. Yue sangat terkejut karena ia tahu betapa ganasnya racun tersebut. Itu juga dikarenakan dirinya hampir terbunuh juga oleh racun tersebut. Sedangkan untuk Tang Yuha, ia sangat bersemangat sambil bergumam, kakak tentu tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh kabut menjijikkan itu. Di tempat Jie Yan, ia sedikit terkejut bahwa pemimpin kelompok jubah ular masih bisa menghindar. Oleh karena itu, ia pun langsung menggunakan gerakan lainnya karena tidak mau membuang waktu melawan pemimpin kelompok jubah ular. Seni rahasia, teleportasi bila kekacauan. Sraing!
Pemimpin kelompok jubah ular yang awalnya ingin menyerang balik menggunakan kemampuan terakhirnya, terkejut saat merasakan tebasan datang dari segala arah. Srak, 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 darah yang sangat banyak pun menyemprot seketika yang membuat pandangan pemimpin kelompok jubah ular hampir saja padam. Dengan amarah yang begitu besar karena dikalahkan oleh seorang bocah, ia pun mengambil keputusan. Bocah, karena aku akan mati juga, maka kau akan menemaniku ke alam sana. Pengorbanan akar spiritual. Bab 28. Kematian pemimpin kelompok jubah ular. Pengorbanan akar spiritual. Tubuh pemimpin kelompok jubah ular pun bersinar terang karena ia saat ini mengorbankan akar spiritual miliknya untuk meledakkan diri. Walaupun mungkin Jieyan dapat berpindah tempat, ia menduga bahwa ada batasan jarak pada teknik tersebut. Lagi pula, pemimpin kelompok jubah ular telah menganalisis sedikit tentang kemampuan Jieyan. Ada kalanya dia akan terkena serangan yang artinya ketika pemindahan tubuh ke tempat lainnya, itu membutuhkan proses juga. Jieyan yang menatap pemimpin kelompok jubah ular yang ingin meledakkan diri terlihat santai seperti biasa. Ia pun langsung menyimpan pedangnya lalu menyatukan kedua telapak tangannya. Tap, seni rahasia, teleportasi ruang. Aura berwarna ungu pun memadat dari segala arah berbentuk kubus tepat ke arah tempat pemimpin kelompok jubah ular yang tampak hampir saja meledak. Ketika ruang yang dipadatkan oleh Jieyan telah melewati tubuhnya, ia pun langsung melemparnya ke tempat lain dengan mudahnya. Teleportasi. Zep, pemimpin kelompok jubah ular yang hampir saja meledak tiba di tempat yang sangat jauh. Matanya melebar seperti bola pingpong. Ia tidak mungkin menghentikan peledakan dirinya lagi. Ia tidak menduga bahwa Jieyan akan memiliki teknik seperti itu dan cara pemindahannya juga sangat berbeda. Itu memindahkan semua ruang yang ada di sekitarnya yang artinya jika ia meledakkan diri, itu juga bisa dipindahkan. Sialan. Pemimpin kelompok jubah ular meraung keras dan menyumpahi Jieyan agar dikutuk 9 generasi. Duar. Ledakan dahsyat terjadi di tempat yang sangat jauh. Angin kencang berhembus ke segala arah. Ledakan tersebut membuat dampak yang sangat mengerikan karena mengikis permukaan dasar laut hingga membentuk kawah. Yue dan Tang Yuha langsung berlindung dari hempasan ki tersebut. Keduanya tentu sangat terkejut dan tentu dapat melihat apa yang dikatakan oleh Jieyan sebelumnya. Sedangkan untuk Jieyan, ki berwarna ungu dengan corak putih pun langsung menyelimuti tubuhnya. Ia juga tidak menduga bahwa meledakkan akar spiritual kultivator setingkat pemimpin kelompok jubah ular ternyata sangat mengerikan. Setelah ledakan mereda, Jieyan menatap ke arah efek ledakan yang akhirnya membuat kawah yang sangat dalam. Ia sangat yakin bahwa dirinya akan terluka parah jika menggunakan teknik teleportasi untuk memindahkan tubuhnya. Sebab, pemindahan molekul dan pemindahan tubuh sangatlah berbeda, dibutuhkan ki yang sangat besar untuk memindahkan tubuh. Serta, pemindahan benda ataupun ki lebih cepat dari pemindahan tubuh. Inilah kebenaran asli dari kemampuan teleportasi milik Jieyan. Jika saja aku sendiri yang berteleportasi, mungkin aku akan mengalami cedera karena tidak ada waktu yang cukup memutuskan koneksi dari tempat semula dari tempat sebelumnya. Jieyan menghela nafas panjang. Kakak, suara Tang Yuha pun terdengar di telinga Jieyan. Ia pun menoleh dan menatap gadis kecil Tang Yuha yang tampak menatapnya dengan mata bersemangat. Ada apa Yuha? Tanya Jieyan. Bisakah kakak mengajari aku teknik yang dapat membuat tubuh berpindah tempat dalam sekejap? Tang Yuha bertanya dengan antusias dan berharap bahwa kakaknya akan mengajarinya menggunakan teknik tersebut. Jieyan terdiam dengan permintaan Tang Yuha. Sementara untuk Yue yang mendekat, ia juga penasaran teknik seperti apa itu karena bisa dikatakan bahwa teknik tersebut terlalu kuat untuk ada. Yuha, kakak tidak bisa mengajarimu teknik itu. Ini seperti kemampuan bawaan yang kau miliki. Kakak tidak bisa menggunakan itu juga, sama halnya seperti teknik yang kakak gunakan. Jieyan menjelaskan dengan sabar agar Tang Yuha tidak memaksakan untuk meminta di jari teknik yang tidak mungkin dapat dia gunakan. Tang Yuha yang mendengar itu langsung memasang wajah sedih. Ia telah memikirkan bahwa dirinya berpindah dalam sekejap lalu menghabisi lawan seketika menggunakan pedang miliknya. Sedangkan untuk Yue, ia sedikit terkejut karena merasa bahwa kemampuan yang dibicarakan oleh Jieyan dan Tang Yuha mungkin sama seperti miliknya yang merupakan kemampuan bawaan tubuhnya. Jangan sedih, kakak akan mencari cara atau mencari teknik yang mirip untukmu ketika waktunya tiba. Mungkin kakak dapat memodifikasi teknik tersebut agar sesuai denganmu, ucap Jieyan sambil menyentuh kepala mungil Tang Yuha. Mendengar itu, Tang Yuha tentu saja langsung bersemangat.
Jie Yan memang memikirkan apakah mungkin memodifikasi teknik teleportasi karena sedari awal, kemampuan itu memang diadaptasikan oleh tubuhnya sendiri awal. Dari spekulasi yang ia buat, jika seseorang melakukan teleportasi seperti itu, bisa dipastikan bahwa tubuhnya akan dibelah menjadi berkeping-keping ketika mencapai sisi lain tetapi tidak untuk tubuhnya. Inilah yang disebut sebagai kemampuan garis darah bawaan. Lalu, apa yang akan kita lakukan saat ini? Yue membuka suara lalu melanjutkan, tidak mungkin seseorang seperti pemimpin kelompok jubah ular akan berada di tempat yang tidak ada apa-apanya. Perkataan Yue membuat Jie Yan berpikir dan langsung setuju. Dari perkiraannya, bisa dipastikan bahwa pemimpin kelompok jubah ular telah berada di dalam istana bawah laut selama hampir seminggu atau bahkan lebih. Dia tidak akan berdiam diri di satu tempat jika tidak ada yang istimewa. Ayo kita keliling tempat ini untuk menemukan apa sebenarnya yang diincar olehnya. Jie Yan pun langsung bergerak secara acak di sekitar tempat itu untuk mencari sesuatu yang diinginkan oleh pemimpin kelompok jubah ular. Tang Yuha dan Yue juga langsung setuju lalu bergerak di jarak tertentu untuk mencari di tempat lainnya. Setelah mencari dalam waktu beberapa jam, Jie Yan yang sedang terbang sambil menatap daerah sekelilingnya pun merasakan Qi Tang Yuha yang naik sedikit. Ini adalah sinyal yang diberikan agar dirinya dan Yue datang ke tempat tersebut. Tanpa membuang waktu sama sekali, Jie Yan pun langsung terbang ke arah tempat Tang Yuha berada. Sesampainya di sana, ia melihat Yue telah tiba dan menatap ke arah tertentu bersama dengan Tang Yuha. Kakak, lihatlah. Tang Yuha yang melihat Jie Yan datang, langsung berseru sambil menunjuk ke arah bawah. Jie Yan yang berhenti di sebelah Tang Yuha menatap ke arah bawah dengan tatapan sedikit bersemangat. Dengan matanya, ia dapat melihat dengan jelas apa sebenarnya yang ada di dalam sana. Apa yang dilihat oleh Tang Yuha dan Yue sebelumnya adalah tumpukan herbal yang tumbuh, dan di situ juga, ada sebuah formasi biasa yang digunakan untuk menyembunyikan beberapa herbal lainnya yang lebih berharga. Tunggu dulu, jika pemimpin kelompok jubah ular mengetahui tentang herbal ini, mengapa dia tidak mengambilnya? Tanya Yue dengan nada heran. Lihat formasi yang dibuat oleh seseorang yang kemungkinan dibuat oleh pemimpin kelompok jubah ular. Itu adalah formasi ganda yang disembunyikan. Itu dapat menyerap ki dari langit dan bumi dan biasanya digunakan untuk mempercepat pertumbuhan herbal tertentu. Jika tidak, bagaimana mungkin persediaan herbal di benua Sein tidak akan habis jika semua herbal yang berumur puluhan ribu tahun telah digunakan oleh jutaan kultivator? Ucap Jie Yan. Aku juga pernah mendengar hal ini dari guru. Walaupun formasi ini sederhana, tetapi sangat sulit membuatnya. Bahkan di Sekte Cahaya Suci, hanya beberapa dari tetua yang dapat menggunakan formasi ini, ujar Yue. Ya, aku akan membuka formasi ini. Aku ingin melihat secara langsung herbal apa sebenarnya itu karena aku tidak dapat menembusnya sepenuhnya, ucap Jie Yan. Menembus. Batin Yue dan merasa bahwa penglihatan Jie Yan pasti berbeda daripada kultivator pada umumnya. Bab 29. Tempat yang belum terjamah. Formasi yang digunakan oleh pemimpin kelompok jubah ular di beberapa herbal yang tumbuh di dasar laut adalah formasi ganda. Satu formasi untuk mempercepat pertumbuhan herbal, sementara yang lainnya adalah formasi tersembunyi untuk menyembunyikan herbal berharga yang sebenarnya. Ini tentu dilakukan untuk mengelabuhi siapapun agar tidak melihat herbal yang disembunyikan jika pembuat formasi tidak berada di sekitar daerah tersebut. Apakah kau bisa membuka formasi ini? Tanya Yue menatap ke arah Jie Yan. Ini tidak sulit sama sekali. Aku telah belajar formasi sejak aku kecil. Formasi seperti ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, jawab Jie Yan. Walaupun ingatannya belum pulih dan ia tidak mengetahui bahwa dirinya telah bisa dianggap ahli formasi tingkat tinggi, ia memiliki keyakinan penuh membongkar formasi seperti itu dari semua yang ia pelajari dari kakek dan neneknya. Kakak sungguh luar biasa, seru Tang Yuha walaupun Jie Yan belum bergerak sama sekali untuk membongkar formasi. Jie Yan hanya tersenyum mendengar pujian Tang Yuha walaupun ia belum memulai. Tanpa membuang waktu sama sekali, ia pun membuat formula dari formasi setelah ia menganalisisnya sesingkat mungkin. Wush! Kedua formasi itu pun langsung menghilang lalu sebuah herbal unik muncul di dalam formasi tersebut. Apa itu? Tanya Yue penasaran saat menatap herbal yang tumbuh mirip dengan sebuah tombak dengan 3 bilah kecil, lapun menatap ke arah Jie Yan dan lanjut bertanya, apakah kau tahu apa sebenarnya herbal ini? Ini tidak terlihat seperti herbal sama sekali.
Tidak, aku tidak pernah membaca catatan tentang herbal ini bahkan dari buku pengetahuan milik nenekku yang sudah aku baca semuanya. Jie Yan menggelengkan kepalanya ketika menatap herbal yang mengeluarkan aura misterius. Karena tidak ada yang tahu herbal apa sebenarnya itu, Jie Yan pun mengambilnya karena menurutnya, walaupun usianya belum mencapai target yang mungkin diinginkan oleh pemimpin kelompok jubah ular, sangat disayangkan untuk membiarkan herbal tersebut ditinggalkan di tempat tersebut. Ia pun langsung membuat kotak tempat herbal lalu membuat formasi sederhana agar khasiat dari herbal tidak memudar. Pasti tidak hanya ini herbal berharga di tempat ini. Walaupun mungkin tidak ada yang lainnya, kita juga bisa sekaligus bergerak ke tempat lainnya. Saat mengatakan itu, Jie Yan menatap ke arah tertentu. Ayo pergi. Jie Yan pun langsung terbang diikuti oleh Yue dan Tang Yuha. Mereka tidak bergerak dengan terburu-buru karena walaupun melakukan itu, mereka tidak akan bisa mengelilingi daerah istana bawah laut yang dirumorkan memiliki luas seperti benua Sein. Setelah bergerak selama hampir 4 jam, kelompok Jie Yan pun melewati daerah bebatuan koral. Apakah ini hanya halusinasiku saja? Gumam Tang Yuha saat menatap ke arah depan dengan tatapan heran karena ia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Tidak, kau sama sekali tidak berhalusinasi karena aku juga melihatnya Yuha. Balas Yue. Sedangkan untuk Jie Yan, ia juga merasa heran dengan apa yang ia lihat. Ia pun langsung berhenti di udara lalu menatap ke arah tempat yang lumayan jauh. Di kejauhan, terlihat sebuah ombak raksasa yang tampak tidak kunjung turun memiliki tinggi. Ombak tersebut membentang sejauh puluhan atau bahkan mencapai ratusan kilometer. Ombak tersebut membentuk sebuah lingkaran karena dari posisi kelompok Jie Yan berada, itu terlihat melengkung sedikit. Yang artinya, ombak tersebut tampak seperti sedang melindungi sesuatu di dalamnya. Apakah kita akan pergi ke sana? Tanya Yue dengan alis sedikit terangkat karena ia merasa bahwa ombak itu tidak sesederhana kelihatannya dan sepertinya tidak bisa ditembus. Tentu kita akan pergi ke sana. Tempat itu tampaknya menyenangkan. Tang Yuha yang memiliki darah petualangan yang begitu kental di nadinya tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat ataupun masuk ke dalam ombak tersebut yang mencapai ujung langit. Ayo pergi. Jie Yan langsung terbang kembali dan ingin melihat apa sebenarnya isi dari ombak yang tampaknya menutupi satu wilayah luas tertentu di istana bawah laut. Tampaknya kakak memiliki pemikiran yang sama denganku. Tang Yuha berkata dengan bangga dan langsung terbang mengikuti Jie Yan dari belakang. Sementara Yue, ia terdiam untuk beberapa saat lalu menggelengkan kepalanya karena merasa bahwa pergi dengan Jie Yan dan Tang Yuha akan membawanya ke tempat tidak terduga. Tidak lama kemudian, ketiganya pun tiba di pinggiran ombak yang tampak tidak bergerak sama sekali walaupun air ombak tersebut terus bergerak ke arah atas. Jie Yan memperhatikan dengan seksama dengan matanya tetapi ia tidak dapat menembus melalui ombak tersebut. Semakin tertarik karena sesuatu seperti itu sangat menarik minatnya. Aku dapat melihat menembus ombak ini. Tetapi aku merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya, ujar Jie Yan. Jika begitu, ayo kita masuk. Yue pun langsung memegang bambu di tangannya lalu mengayunkannya ke arah ombak untuk membuat lubang agar bisa masuk. Wush! Terang! Tetapi Yue sangat terkejut karena ombak tersebut tampak seperti besi. Hal seperti ini sangatlah menentang logika. Apakah ini tidak bisa ditembus? Sungguh sulit untuk dipercaya. Yue yang tidak percaya ombak itu tidak bisa ditembus pun langsung menggunakan kekuatan penuhnya. Bambu hitam. Ketika bambu di tangan Yue menjadi hitam, ia pun langsung mengayunkannya sekuat tenaga sekali lagi yang membuat Jie Yan dan Tang Yuha menjaga jarak beberapa meter. Bam! Drurt! Percikan ki terlihat dengan jelas, tetapi tidak ada sedikit kerusakan pun pada ombak tersebut yang membuat Yue sangat terkejut. Selain itu, ia juga merasakan sakit di lengannya saat mencoba menghancurkan ombak. Perang! Yue langsung terhempas karena seperti ada gaya tolakan yang berasal dari ombak tersebut. Jie Yan langsung menghilang dan menangkap Yue. Terima kasih, ucap Yue saat menatap ke arah ombak dengan tatapan serius. Tampaknya ombak ini tidak sederhana sama sekali. Bahkan mungkin kekuatan tingkat alam sage tahap ke-6 tidak akan mampu menggoresnya, ucap Jie Yan saat menatap ke arah ombak. Lalu, apakah kita akan pergi? Sangat disayangkan bahwa kita tidak akan bisa masuk ke dalam sana. Tang Yuha berkata dengan nada sedikit penyesalan. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena aku sudah tertarik untuk masuk ke dalam sana,
maka kita pasti akan masuk, ucap Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya saat ia menyentuh pundak Yue dan Tang Yuha. Jie Yan pun langsung melapisi keduanya menggunakan ki-nya karena ia ingin menggunakan teknik teleportasi. Jika ia tidak melakukan itu, bisa dipastikan bahwa Yue dan Tang Yuha mungkin akan terluka tidak seperti tubuhnya yang tampaknya telah beradaptasi sepenuhnya dengan teknik teleportasi. Teleportasi. Jie Yan pun langsung menggunakan tekniknya. Apa yang, Yue yang belum menyelesaikan kata-katanya pun terkejut saat ia merasa seperti menembus sesuatu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu membuatnya merasa sangat pusing dan hendak muntah. Hal itu juga terjadi pada Tang Yuha karena walaupun ia pernah melakukan teleportasi bersama Jie Yan, di waktu itu dirinya pingsan, jadi ia tidak mengingat sensasi seperti apa yang seharusnya ia terima ketika berteleportasi menggunakan teknik Jie Yan. Di sisi lainnya tempat ombak berada, banyak kultivator yang mencoba untuk masuk ke dalam tetapi tidak ada yang berhasil sama sekali. Bahkan saat ini terlihat seorang pria muda yang tidak lain adalah Dai Mubai yang bersama dengan Xiao Zia dan Xia Yuer mencoba untuk masuk tetapi tidak berhasil sama sekali. Ini diciptakan oleh seseorang yang sangat kuat. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam. Ayo kita berkeliling ke tempat lainnya. Xiao Zia menggelengkan kepalanya saat mengatakan hal itu kepada Xia Yuer dan Dai Mubai. Ia terlihat seperti seorang pemimpin yang membuat Xia Yuer tidak puas tetapi ia tidak berani berbicara. Ketika mereka pergi dari tempat itu, Xiao Zia melirik sekali lagi ke arah ombak sambil berkata dalam hatinya, apakah hanya perasaanku saja bahwa dia ada di sana? Xiao Zia tidak tahu bahwa apa yang ia pikirkan benar, tetapi walaupun begitu, ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus ombak tersebut sehingga ia lebih memilih pergi ke tempat lain bersama dengan Xia Yuer dan Dai Mubai untuk mencari sumber daya berharga agar lebih kuat. Organisasi Sein Langit. Saat ini, beberapa eselon atas sedang menatap ke arah lokasi istana bawah laut berada. Apakah mungkin akan ada yang dapat memasuki tempat itu? Pertahanan ombak itu bahkan hampir tidak bisa ditembus oleh kultivator tingkat alam sage tahap ke-9. Harus ada sekitar 5 kultivator sekuat itu agar dapat menembusnya. Salah satu tetua langit pun berbicara. Kali ini mungkin juga tidak ada. Kita bahkan langsung dibuang keluar ketika badai ombak terjadi di dalam sana. Kita hanya bisa menjelajah selama 10 menit sekali karena ombak itu akan muncul di waktu itu. Apapun yang ada di dalam sana, itu pastilah sesuatu yang luar biasa karena hanya mungkin tempat itu yang tidak pernah dijamah oleh siapapun. Tetua lainnya berkata dengan nada serius. Para eselon atas organisasi Sein Langit tidak lagi berharap pada siapapun untuk menembus ombak yang meluncur setiap 10 menit sekali di tempat tersebut. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa seseorang akan menembusnya kali ini karena dia memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia tersebut. Bab 30. Tempat misterius. Zep, Jie Yan membawa Yue dan Tang Yuha ke dalam ombak yang tidak bisa ditembus sama sekali. Dunia terasa berputar saat Yue membuka matanya karena ia tidak terbiasa berteleportasi seperti itu, lah saat ini tahu teknik seperti apa yang digunakan oleh Jie Yan walaupun sedikit berbeda dengan gerbang teleportasi. Untuk Tang Yuha, ia memegang perutnya karena merasa sedikit mual. Kau, Yue menatap ke arah Jie Yan karena tidak percaya bahwa akan ada teknik seperti itu, lah sangat sensitif terhadap perubahan Ki Genius Aura dan sebagainya. Tentu ia sangat menyadari bahwa teknik Jie Yan sebelumnya itu adalah teknik untuk menembus dimensi. Menurutnya, teknik seperti itu adalah teknik pamungkas yang hampir tidak pernah terlihat sama sekali. Jie Yan hanya diam dan menatap ke arah kejauhan dengan alis sedikit terangkat. Tampaknya kita akan kesulitan di sini, ucap Jie Yan saat menatap ke arah kejauhan bahwa ada ombak yang bergerak ke arah mereka, walaupun itu lambat, jumlahnya sangat banyak. Ia memperkirakan bahwa setiap ombak yang muncul tiba-tiba akan mencapai tempat mereka berada dalam waktu hampir 10 menit dengan kecepatan seperti itu. Yue dan Tang Yuha pun menatap ke arah tempat yang sangat jauh dan memasang wajah terkejut. Mereka berdua tentu menduga bahwa ombak tersebut pasti sama kuatnya dengan ombak yang ada di belakang mereka. Walaupun ombak yang mereka lihat saat ini tembus pandang, itu pastilah sangat kuat. Dan ombak itu juga sama, mencapai ketinggian permukaan laut tempat dinding segel istana bawah laut berada. Jangan berpisah dariku. Ayo kita pergi, setiap kali ombak mendekat, kita akan berteleportasi. Tidak mungkin untuk menghancurkan ombak itu karena itu memiliki komponen yang sama dengan ombak yang ada di belakang kita.
Saat mengatakan itu, Jie Yan pun langsung terbang. Ia semakin tertarik dengan tempat yang ia masuki karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bisa mencapai pusat tempat tersebut jika tidak menggunakan teknik teleportasi. Yue dan Tang Yuha mengangguk serius dan langsung terbang mengikuti Jie Yan. Keduanya tidak akan membuat kesalahan berpisah karena mungkin ombak yang sedang bergerak itu lebih berbahaya dari ombak yang hanya diam di belakang mereka. Ketika sedang bergerak, Jie Yan memperkirakan bahwa setengah wilayah yang mereka masuki dihempaskan oleh ombak setiap 10 menit sekali. Setengah sisanya merupakan tempat yang sengaja disembunyikan oleh siapapun yang menciptakan tempat tersebut. Saat ombak mendekat, Jie Yan langsung menggunakan teknik teleportasi membawa Yue dan Tang Yuha. Kakak, teknik milikmu sangat praktis. Apakah benar bahwa aku tidak akan bisa menggunakannya? Tang Yuha yang terbang di samping Jie Yan bertanya dengan mata besar berair dan tatapan berharap seperti anak anjing. Yuha, kakak tidak akan berbohong padamu. Kau akan terluka walaupun memiliki tubuh kuat jika berhasil mempelajarinya. Teknik ini tidak sesederhana kelihatannya. Jie Yan menggelengkan kepalanya saat membalas kata-kata Tang Yuha. Tang Yuha merasa sedih mendengarnya. Ia hanya bisa mempercayai kakaknya karena merasa bahwa Jie Yan tidak akan berbohong padanya. Ketiganya pun terus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi walaupun sebenarnya Jie Yan dan Yue menurunkan kecepatan mereka karena kehadiran Tang Yuha. Namun mereka sama sekali tidak buru-buru apalagi Jie Yan harus menghemat ki agar bisa menggunakan teknik teleportasi terus-menerus. Bisa dipastikan, hanya untuk melewati setengah bagian yang terkena ombak, membutuhkan waktu setidaknya hampir setengah hari. Jumlah ombak yang harus dilewati di saat itu tentu sangatlah banyak. Dalam perjalanan, tidak ada yang menarik sama sekali karena semua tempat habis disapu oleh ombak tersebut. Itu tempatnya. Di sanalah ombak itu muncul. Ucap Yue setelah mereka terbang cukup lama melewati semua ombak-ombak. Jie Yan langsung berhenti dan menatap ke arah ombak yang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Alisnya sedikit terangkat karena ketika ombak muncul, ada kekuatan khusus yang mirip dengan ki walaupun tidak. Itulah hal yang menciptakan ombak, ia juga sama sekali tidak dapat melihat dari mana asal aura aneh itu muncul. Ketika ombak mendekat, Jie Yan membawa Tang Yuha dan Yue berteleportasi beberapa kali sampai melewati tempat munculnya ombak tersebut. Setelah lewat sekitar 10 meter, Jie Yan berbalik dan memperhatikan dengan cermat. Ia menunggu untuk beberapa saat dan ketika ombak muncul kembali, ia sama sekali tidak dapat melihat dari mana itu muncul. Apakah kau tahu bagaimana itu muncul? Tanya Yue karena ia sudah tahu bahwa Jie Yan memiliki penglihatan yang aneh dan dapat menembus banyak hal. Tidak, Jie Yan menggelengkan kepalanya lalu menatap ke arah kejauhan. Wajahnya saat menjadi serius karena tempat yang mereka masuki memang tidak sederhana sama sekali. Sejauh mata memandang, hanya ada hutan belantara yang unik karena pepohonan tersebut hanya akan tumbuh di tempat tersebut, bukan hanya itu, bahkan tumbuhan lainnya juga hanya akan tumbuh di tempat seperti itu. Di tempat lainnya di istana bawah laut, semua yang ada di hadapan kelompok Jie Yan tidak akan ada. Kalian berdua berhati-hatilah. Ada banyak aura kuat di sana yang tidak bisa kita hadapi sama sekali. Jie Yan memperingati saat perlahan terbang. Ya, jawab Tang Yuha dan Yue bersamaan saat mengikuti Jie Yan. Setelah bergerak hampir 5 menit, Jie Yan pun berhenti di udara dan menatap sebuah kolam kecil, di tengahnya terdapat sebuah pohon aneh yang memancarkan kekuatan misterius. Ia pun perlahan turun dan mendarat tepat di pinggiran kolam diikuti oleh Tang Yuha dan Yue. Apa cairan berwarna putih seperti susu ini? Tanya Tang Yuha penasaran. Sebelum Jie Yan dan Yue menjawab, keduanya memasang wajah serius. Wush! Tiba-tiba saja, dari pohon yang berada di tengah-tengah kolam kecil itu, seekor binatang roh ular berwarna putih melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ular putih tersebut memiliki ukuran kecil dengan panjang hampir 1 meter. Teleportasi. Jie Yan menghilang dalam sekejap dan muncul tepat di samping ular putih yang tampak mencoba menggigit ke arah Tang Yuha. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah tubuh ular tersebut. Sraing! Terang! Ketika Jie Yan mencoba membelahnya, itu seperti dirinya sedang mencoba memotong besi dengan pedang biasa tanpa ki. Ia sungguh terkejut, meskipun ia telah melacak kekuatan binatang roh ular tersebut, pertahanannya sangatlah menakutkan. Zoom! Ular itu pun terpental sangat jauh. Terlihat sedikit darah mengalir di tempat yang ditebas oleh Jie Yan di tubuhnya.
Bom! Ular tersebut menabrak pohon lalu langsung kabur karena sadar bahwa musuh sangat kuat. Ini adalah insting para binatang roh dan mereka pasti akan mencoba melarikan diri dari musuh kuat kecuali untuk para binatang roh yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Jie Yan muncul kembali di tepi kolam kecil dan menatap ke arah ular yang langsung pergi menjauh dengan tatapan serius. Ular kecil itu memiliki kemauan tingkat alam sage tahap ketiga. Tetapi pertahanannya sungguh tidak normal, ujar Jie Yan saat menyimpan pedangnya. Ya, lagi pula, binatang roh di sini tampaknya sangat pandai menyembunyikan auranya. Aku bahkan tidak menyadarinya sebelumnya sebelum dia menggunakan energi untuk menyerang. Tambah Yue. Juga, ada aura khusus lainnya yang membuatnya lebih kuat dari yang seharusnya. Dan aura itu mirip dengan aura yang ada pada kolam ini. Lanjut Jie Yan saat menatap ke arah kolam kecil dengan tatapan serius. Kakak, lalu apa buah-buah aneh itu yang tumbuh di pohon yang ada di tengah kolam ini? Tanya Tang Yuha penasaran. Jie Yan tidak menjawab dan langsung melayang perlahan lalu mengambil satu buah tersebut. Ia pun kembali ke pinggiran kolam secara perlahan sambil terus melihat ke arah buah untuk mencari tahu apa sebenarnya buah itu. Buah ini, batin Jie Yan. Ia pun langsung duduk di pinggir kolam lalu mengeluarkan beberapa buku dari dalamnya karena merasa pernah membaca hal itu sebelumnya walaupun itu menurutnya ketika ia telah berpetualang, sebelum kehilangan ingatannya. Jie Yan mencari-cari di banyak buku seperti orang gila yang membuat Tang Yuha sedikit pusing karena ia sangat tidak suka membaca. Setelah sampai 4 menit, Jie Yan pun mengeluarkan kembali buku-buku lainnya lalu ia terdiam karena di sudut cincin ruang miliknya, ada sebuah bingkai unik dengan formasi yang terbuat dari kinya. Jie Yan pun mengeluarkan bingkai tersebut terlebih dahulu karena ia masih memiliki waktu untuk mencari tahu tentang buah. Ketika mengeluarkan bingkai yang berisi foto tersebut, Jie Yan sedikit tertegun di tempat, lah sama sekali tidak pernah memeriksa cincin ruang yang ia kenakan karena terlalu banyak barang dan sebagian besar adalah buku-buku tebal. Kakak, siapa ini? Dia sangat mirip denganmu. Tang Yuha yang awalnya penasaran, melihat bingkai foto dan ia terkejut sambil melihat foto dan wajah Jie Yan berulang kali. Bahkan Yue terkejut ketika menatap wanita tersebut karena memiliki fitur yang sama dengan Jie Yan, bahkan pedang yang dipedang wanita tersebut sangat sama dengan Jie Yan. Jie Yan membelai foto tersebut dengan senyum kecil di wajahnya. Saat kekuatannya terbangun, ia telah melihat sosok tersebut terbentuk melalui Qi dan ia langsung menyadari siapa sebenarnya wanita tersebut. Dia adalah ibuku. Bersambung.